Hati-hati dengan garis keturunan matanya. Penatua inti ke-18 memperhatikan perubahan di mata kiri Zhao Feng dan tidak bisa tidak memperingatkan wanita kurus itu. Mereka jelas telah melihat sejarah jenius nomor 1 dari 13 negara. Garis keturunan matanya adalah spesialisasinya. Pada saat ini, mata kiri Zhao Feng mengalami perubahan yang tidak diketahui. Kadang-kadang dingin dan sedingin es, lalu tenang seperti air, lalu secepat angin. Zhao Feng dengan paksa menekan sensasi kembung dan rasa sakit sebelum berhasil melangkah keluar. Zhao Feng, kamu. Putri Jin dengan cepat membantu Zhao Feng. Dia setengah senang dan setengah khawatir ketika dia melihat Zhao Feng membuka mata kirinya. Kucing pencuri kecil itu duduk di bahunya dan tidak bergerak, tetapi mata hitamnya berbinar. Itu mungkin satu-satunya yang mengerti satu atau dua hal. Setelah kembali ke area Cloud, Zhao Feng membidik ke arah aliansi naga besi dan menggunakan dirinya sebagai umpan. Namun, pada saat yang sama, Zhao Feng meninggalkan kartu tersembunyi, seperti Ice Imperial Spear dan mayat hantu True Lord Reng. Itulah sebabnya Zhao Feng menghentikan kucing pencuri kecil itu dan menyuruhnya menyingkirkan belati misterius itu. Huff, kucing orang pembawa sial, serahkan belatinya. Keserakahan dan niat membunuh di mata wanita berpakaian hitam itu menjadi lebih kuat, tapi dia tidak berani mengabaikan garis keturunan mata Zhao Feng. Zhao Feng dengan paksa menekan rasa lelahnya dan mengedarkan kekuatan mata kirinya. Dalam dimensi mata kirinya, aura kolam berubah-ubah antara es dan air dengan kilatan angin sesekali. Perubahan dan konversi itulah yang membuat Zhao Feng merasa kembung dan sakit. Di mata semua orang, Zhao Feng tampaknya tidak mampu berdiri dengan benar dan membutuhkan Putri Jin untuk membantunya. Hanya kamu, hehe, mari kita lihat apakah garis keturunan matamu lebih cepat dari skill pembunuhanku. Wanita ramping berpakaian hitam itu tersenyum mengerikan dan jarum berputar muncul di telapak tangannya. Pemuda berambut biru itu masih terlihat lelah, tapi mata kirinya berhasil mengunci wanita kurus itu. Wanita ramping itu tiba-tiba merasakan kegelisahan datang dari lubuk jiwanya dan dia membuat keputusan dalam sepersekian detik. Ketika mata kiri Zhao Feng terkunci padanya, dia tidak memiliki jalan untuk mundur. Tusuk palsu langit ilusi. Sosok wanita ramping itu sekali lagi menjadi buram. Hanya jarum transparan tajam yang terlihat menusuk ke arah dada Zhao Feng. Pada saat itu, semua pembudidaya alam roh sejati, Su Tua, Putri Jin, Penatua inti ke-18, Penatua Jiang. Mereka semua menahan napas. Keterampilan pamungkas wanita ramping itu digunakan sekali lagi dan kecepatannya mencapai maksimum. Di seluruh area Cloud, hanya sejumlah kecil dari mereka yang berada di bawah True Lord Reng yang dapat memblokir langkah ini. Pada saat ini, mata kiri es dan air Zhao Feng kembali menjadi biru. Rambut birunya tiba-tiba berkilauan dengan warna biru. Darah biru yang familiar dari kekuatan garis keturunannya telah kembali. Itu kembali ke mata biru dari sebelumnya. Murid kiri Zhao Feng berkontraksi. Dia secara naluriah mengedarkan darah biru dan menggunakan serangan yang mirip dengan jalur menembak jiwa es. Kembali ketika dia memiliki mata biru, Zhao Feng tidak tahu bagaimana menggunakan garis keturunan matanya dengan baik. Zhao Feng secara naluriah menggunakan keterampilan garis keturunan mata ketika matanya kembali ke versi biru sebelumnya. Di malam yang gelap, sosok tajam hanya berjarak 1 atau 2 inci dari hati Zhao Feng. Hati adalah asal mula kehidupan. Bahkan True Lord Reng akan mati jika hati mereka hancur. Senyum mengerikan dan mengejek muncul di wajah wanita ramping itu. Pengalamannya memberitahunya bahwa pembunuhan itu selesai. Namun, ketika ujung jarum itu setengah inci dari jantung Zhao Feng, senyum di wajahnya membeku dan digantikan dengan kebingungan. Bilah biru setengah transparan mengiris leher wanita ramping itu dan sosoknya yang buram langsung jatuh. Garis merah lurus muncul di lehernya, memotong lebih dalam dan lebih dalam. Begitu angin malam datang, suara kepala yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Baru kemudian semua orang pulih dari keadaan seperti mimpi mereka dan mengambil napas dingin. Tidak ada yang melihat apa yang dilakukan Zhao Feng. Lebih tepatnya, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menatap wanita kurus dengan mata kirinya. Hanya Su Tua dan beberapa orang lainnya yang melihat kilatan biru di mata kiri Zhao Feng. Langkah ini mirip dengan Putri Jin mengingat kembali garis keturunan keluarga Tuoba selama pertemuan naga sejati suci. Mata penusuk surgawi dari Tuoba Qi akan membuat tebasan tak terlihat yang melesat ke arah target. Karena elemen mata spiritual dewa telah kembali ke elemen angin saat itu, salinan mata penusuk surgawi milik Zhao Feng jauh lebih dekat dengan aslinya daripada versi elemen esnya. Celepuk. Tubuh tanpa kepala dari wanita ramping itu jatuh dalam genangan darah. Dia mungkin tidak akan membayangkan bahwa dia akan mati bagi Zhao Feng hanya untuk menguji garis keturunan matanya. Tetua inti ke-10. 18 Penatua inti tidak jauh berseru dengan wajah abu-abu. Dia mengambil napas dingin dan hatinya bergetar.
Si botak gendut tidak akan pernah membayangkan bahwa wanita ramping puncak True Mystic Rank akan terbunuh seketika. Dia mulai menyesal meremehkan target perintah pembunuhan peringkat 1. Mengapa dia tidak mendengarkan peringatan pembantai sabit darah? Tidak ada yang namanya pil penyesalan di dunia ini. Setelah menghabisi wanita ramping itu, Zhao Feng menekan keinginan untuk tidur dan mengunci Penatua ke-18 dengan mata kirinya. Biarkan saya hidup. Jiwa si botak gemuk hampir terbang dan dia berlutut. Tepat pada saat ini, mata kiri Zhao Feng berubah menjadi biru es. Garis menembak jiwa es. Mata kiri Zhao Feng memadatkan sinar cahaya yang menembus tubuh dan jiwa tetua inti ke-18. Sosok botak gemuk itu langsung membeku dan rasa dingin menyebar ke seluruh kesadarannya. Detik berikutnya, kesadaran si botak gemuk menjadi hitam dan dia jatuh ke dalam tidur abadi. Keadaannya mirip dengan Li Hong di reruntuhan Sein Ungu. Kesadarannya telah memasuki keadaan hibernasi abadi. Bahkan mereka yang berada di Void God Realm tidak dapat melakukan apapun dalam waktu singkat. Zhao Feng hanya melihat kedua sesepuh dan mengalahkan mereka. Tetua inti ke-10 sudah mati. Tuhanku, tidak ada yang tahu apakah Penatua inti ke-18 masih hidup. Alam roh sejati yang tersisa memiliki reaksi tercepat dan nyali mereka hancur. Retakan. Dalam kekacauan dan kepanikan ini, jaring kematian awan besi pecah. Sisi Iron Dragon Alliance kalah tanpa pertempuran. Pemimpin True Spirit Realm berlari saat susunannya hancur. Anggota aliansi pembunuh naga bingung dan tidak bisa langsung bereaksi. Hanya dalam beberapa saat, aliansi naga besi telah memaksa desa menjadi putus asa. Tapi, dalam sekejap mata, aliansi naga besi hancur. Terus menyerang. Su Tua melirik Zhao Feng dalam-dalam sebelum memerintahkan anggota aliansi pembunuh naga untuk melakukan serangan balik. Namun, pemuda yang telah melakukan keajaiban ini sekali lagi tertidur lelap. Kali ini, tidurnya berbeda dari sebelumnya. Kesadaran Zhao Feng tidak tertidur dan dia bisa merasakan kolam dalam dimensi mata kirinya. Kolam itu adalah sumber kekuatan Zhao Feng. Pusaran air misterius kecil muncul di tengah kolam 9,9 meter. Kesadaran Zhao Feng bergerak dan bergabung dengan pusaran air kecil. Weng! Zhao Feng merasa seolah-olah dia telah menjadi pusat kolam, dan aura kolam mulai berubah dengan nalurinya. Dari air menjadi es. Kekuatan ini tampaknya merupakan bakat alami dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Segera setelah itu, Zhao Feng mengendalikan pusaran air kecil. Sua, permukaan kolam menjadi penuh dengan angin biru yang kacau. Kelahiran angin. Sepertinya perubahan mata spiritual dewa memang berbeda dari sebelumnya. Zhao Feng mengangguk. Pertama, mata spiritual dewa tidak mengalami perubahan yang luar biasa seperti terakhir kali ketika rambutnya membiru. Konversi antara es dan air tidak terlalu banyak perbedaan. Zhao Feng merasa seolah-olah perubahan ini hanyalah persiapan untuk perubahan besar. Meskipun mata spiritual dewa hanya mengalami perubahan kecil, itu masih sangat menguntungkan Zhao Feng. Dia sekarang bisa mengendalikan kekuatan garis keturunan matanya sesuka hatinya. Tidak diketahui berapa lama dia tidur, tetapi, ketika Zhao Feng membuka matanya lagi, sensasi kembung dan rasa sakit dari mata spiritual Tuhannya telah memudar lebih dari setengahnya. Sepertinya mata spiritual dewa telah melewati periode paling kritis. Kamu sudah bangun. Suara lembut Putri Jin terdengar dan Zhao Feng tersenyum tipis saat dia duduk. Berapa lama aku tidur? Pada saat ini, mata kiri Zhao Feng tampaknya mengandung uap air yang mirip dengan air. Dinginnya masa lalu telah menghilang dan matanya tampak lebih anggun dan mulia. Wajah Putri Jin menjadi merah saat detak jantungnya meningkat. Dia sudah terbiasa dengan pemuda yang dingin, jahat, dan tanpa emosi. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan memiliki sisi perhatian seperti itu padanya. Kamu tidur setengah bulan kali ini. Saya akan pergi memberitahu guru. Putri Jin berhasil mengendalikan emosinya dan takut Zhao Feng akan tertidur lagi. Tenang, aku tidak akan tertidur lagi dalam waktu dekat. Zhao Feng memahami situasinya saat ini. Setelah beberapa saat, di ruang bawah tanah rahasia di kedalaman gunung. Zhao Feng duduk berhadap-hadapan dengan Su Tua. Putri Jin menuangkan teh untuk mereka berdua dan pergi. Dia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hadiri. Zhao Feng, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Saya tidak berpikir bahwa 13 negara kecil akan memiliki kejeniusan seperti Anda. Tentu saja, saya mengerti mengapa Anda datang ke sini. Satu-satunya jalan. Tentu saja, aku mengerti mengapa kamu datang ke sini. Oultsu mengucapkan terima kasih dan pujiannya, tetapi kemudian langsung ke topik. Jelas, dia khawatir Zhao Feng akan tertidur setiap saat dan berbicara tentang hal-hal yang tidak relevan akan membuang waktu yang berharga. Oh. Apakah Su Tua mau menjelaskan? Zhao Feng mengungkapkan minat dan senang dengan bagaimana Su Tua bertindak. Uhuk. Oultsu berhenti sebentar saat dia mengedarkan Key of True Spirit-nya untuk secara paksa menekan luka lama di tubuhnya. Pada saat yang sama,
dia memeriksa Zhao Feng dengan cermat, keajaiban yang luar biasa dari pertemuan naga sejati suci ini. Putri Jin jelas tidak menyembunyikan apapun dari tuannya dan, mengetahui berita mengejutkan ini, Su Tua langsung tercengang. Dia masih belum sepenuhnya tenang. Su Tua melirik Zhao Feng dalam-dalam dan mengerti bahwa, selama keajaiban luar biasa seperti Zhao Feng tidak terbunuh, dia pasti akan menjadi seseorang yang mengendalikan benua. Mungkin, setelah beberapa tahun, Zhao Feng bahkan akan sebanding dengan Patriark Agama Iblis Bulan Merah yang legendaris atau pedang Sein Ye Wuxi. Pertama, aliansi naga besi adalah musuh bersama kita. Saya percaya bahwa saudara Zhao tidak akan mempertanyakan hal ini. Su Tua akhirnya berbicara tetapi dia tidak langsung menyimpulkan. Betul sekali. Zhao Feng mengangguk samar. Orang bisa melihat permusuhan dari bagaimana dia mengarahkan ujung tombak ke arah aliansi naga besi. Jika saya benar, alasan Anda kembali ke area Cloud adalah untuk menyelamatkan klan Anda. Old Su berkata dengan tenang. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan tenang dan memberi isyarat agar Su Tua melanjutkan. Pada kenyataannya, tidak sulit untuk menebak ini karena masa lalu Zhao Feng. Namun, kamu sendirian dan ingin menggunakan kekuatan aliansi pembunuh naga untuk memahami dan melawan aliansi naga besi. Karena itu, Anda datang kepada kami. Old Su tersenyum dan melihat ke arah Zhao Feng. Kali ini, Zhao Feng tidak mengangguk atau tidak setuju. Bolehkah aku bertanya, saran apa yang dimiliki Su Tua untukku? Zhao Feng tersenyum. Mata kirinya berkilauan dengan air dan tampak sangat elegan. Su Tua tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui pemuda ini, tetapi dia tidak menyembunyikan pikirannya. Saran yang diberikan orang tua ini padamu adalah meninggalkan area Cloud. Old Su berkata dengan tajam. Tinggalkan area awan. Ini adalah nasihat Su Tua terhadap Zhao Feng. Mengapa? Zhao Feng terkejut. Keputusan paling cerdas adalah kembali ke kekuatan di belakang Anda dan berkultivasi selama bertahun-tahun sampai Anda benar-benar dewasa dan dapat mengubah segalanya. Setidaknya, kamu harus cukup penting untuk membawa bala bantuan. Old Su berkata dengan sungguh-sungguh. Zhao Feng berhenti dan mulai menguraikan makna di balik kata-kata Su Tua. Dia tersenyum dan pikirannya terhadap Su Tua membaik. Old Su jujur dan mengatakan semuanya secara langsung. Mengetahui kemuliaan dan ketenaran yang telah dicapai Zhao Feng dalam pertemuan naga sejati suci, Su Tua tidak hanya tidak ingin dia bergabung dengan aliansi pembunuh naga, dia bahkan mendorong Zhao Feng untuk meninggalkan area awan. Jelas, Su Tua berpikir bahwa akan sangat disayangkan jika anak ajaib seperti Zhao Feng meninggal lebih awal. Su Tua, kamu hanya perlu memberitahuku bagaimana cara menyelamatkan klan bulan rusak dan kekuatan sebenarnya dari aliansi naga besi. Zhao Feng tidak menghabiskan banyak waktu untuk masalah ini dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Old Su tidak terkejut dan malah tersenyum. Bagaimana bisa keajaiban luar biasa seperti Zhao Feng menyerah begitu saja? Namun, Su Tua yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengubah pandangan Zhao Feng. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi 13 klan bukan hanya bawahan dari aliansi naga besi. Mereka menandatangani fakta darah 2 tahun lalu ketika mereka menyerah. Perjanjian darah. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Kembali ketika dia sedang dikejar oleh Master Haiyun, dia meninggalkan 13 negara dengan tergesa-gesa dan tidak tahu secara spesifik penyerahan diri. Yang dia tahu hanyalah bahwa, di antara 13 klan, kuil kuno adalah yang pertama mengkhianati mereka karena mereka sudah memiliki beberapa hubungan dengan agama iblis bulan merah. Adapun 12 klan lainnya, mereka semua menyerah ketika Tuan Sejati Tie Xiao turun. Saat itu, di Danau Penyembunyian Naga, eselon atas dari 12 klan semuanya menandatangani fakta darah dan menjadikan pasukan mereka di bawah aliansi naga besi. Anda harus tahu kekuatan fakta darah. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh langit dan bumi. Old Su menghela nafas ringan ketika dia berbicara di sini. Ini berarti, bahkan jika saya kembali ke klan bulan rusak, guru tidak dapat membantu saya. Sebaliknya, kepulanganku akan menyebabkan lebih banyak masalah. Ekspresi Zhao Feng sedikit serius. Betul sekali. Jika Anda ingin menyelamatkan klan bulan rusak, satu-satunya cara adalah menyerang langsung ke markas aliansi naga besi. Selama mereka dihancurkan, fakta darah akan kehilangan kekuatannya. Ini juga cara yang paling sederhana. Su Tua tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zhao Feng ketika dia berbicara di sini. Seberapa beranikah untuk langsung menyerang markas aliansi naga besi? Itu tidak terpikirkan dan tidak realistis. Alasan Su Tua berbicara tentang metode tidak realistis ini sebagai satu-satunya cara adalah membuat Zhao Feng mempertimbangkan kembali berbagai hal. Namun, ekspresi Zhao Feng tidak berubah. Matanya memiliki cahaya aneh ketika Old Su menyebutkan metode ini. Setelah beberapa saat terdiam, seberapa kuat aliansi naga besi? Zhao Feng akhirnya mengajukan pertanyaan yang paling penting. Seberapa kuat? Old Su menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seluruh wilayah Cloud, 2 negara kuat, 13 negara kecil, dan pasukan mereka, berada di bawah kendalinya. Ada 4 penguasa istana,
36 tetua inti, dan elit lainnya. Tangan mereka menutupi langit di area Cloud dan mulai meluas ke negara-negara kuat terdekat. Selanjutnya, ini hanya kekuatan mereka di permukaan. Aliansi Naga Besi didukung oleh agama Iblis Bulan Merah. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang masih mereka miliki? 4 Raja Istana, 36 tetua inti. Mata Zhao Feng berkilat saat dia memahami eselon atas dari Aliansi Naga Besi. Belum lama ini, hanya 2 tetua inti Aliansi Naga Besi yang telah memaksa Aliansi Pembunuh Naga ke dalam situasi putus asa. 36 tetua inti masing-masing mengendalikan istana, dan di atas istana adalah Tuan Istana. Setiap Palace Lord mengendalikan 9 Palace dan semuanya pasti berada di True Lord Rank. Tuan sejati Tiek Xiao, orang yang memaksa 13 klan untuk menyerah saat itu, adalah salah satu dari 4 Tuan Istana. Oultsu menyebutkan tetua inti dan penguasa istana yang lebih kuat. 4 Raja Istana. Yang benar-benar dipedulikan Zhao Feng adalah 4 penguasa istana dan para ahli dari agama Iblis Bulan Merah. Setelah setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh telah berlalu. Terima kasih, Su Tua. Pergi ke markas Aliansi Naga Besi adalah metode paling sederhana dan paling mudah. Zhao Feng perlahan berdiri dan Su Tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Apakah Zhao Feng akhirnya mendengarkannya? Tapi dia merasa ada yang tidak beres. Sejak awal, Zhao Feng tidak memiliki rasa takut dan kata-katanya mengandung kepercayaan diri. Saat Zhao Feng hendak pergi, "Tunggu, kamu tidak akan meninggalkan area Cloud." Tentu saja tidak. Langkah kaki pemuda berambut biru itu berhenti. "Apakah kamu sudah memanggil bala bantuan?" Su Tua menebak. "Aku sendiri sudah cukup." Zhao Feng tertawa dan terus berjalan keluar. "Apa?" Jari Oultsu menunjuk ke arah Zhao Feng dan mulai bergetar karena amarahnya. "Arogan. Terlalu sombong." Su Tua menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke arah Zhao Feng saat dia berbicara dengan nada gemetar, "Kamu adalah salah satu keajaiban luar biasa dari generasi ini, tetapi ketidaktahuan hanya akan membuatmu jatuh ke dalam jurang." Zhao Feng tidak mendengarkannya saat dia terus berjalan dengan keyakinan yang kuat. "Berhenti." Oultsu meraung saat rambut putihnya melambai. Aura True Lord Rank-nya memanggil Heaven Earth Yuan Qi di dekatnya dan menyebabkan langit berubah. Kekuatan peringkat Tuan sejati. Meskipun kekuatan Su Tua telah turun, energi mentalnya masih ada. Hehe, tahap awal True Lord Rank. Ini adalah kekuatan puncak Su Tua. Pemuda berambut biru di depan Su Tua tersenyum. Pada saat ini, dia sepertinya berubah menjadi lautan luas dan tak terbatas, dalam dan tak terduga. Gelombang energi mental yang tak terlihat mengalir dan sepertinya membekukan ruangan. Kamu. Hati Su Tua bergetar. Dia merasakan tekanan hanya berada di depan aura ini. Aura energi mental ini lebih kuat dari True Lord Rank manapun yang pernah dia lihat. Jiwa lawan seolah menyelimuti dunia dan membuat jiwa Su Tua bergetar. Ekspresi wajah Su Tua berubah dari ketakutan dan kepanikan menjadi kegembiraan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Akhirnya, Oultsu melirik ke arah pemuda di depannya dengan hormat, "Saya tidak berpikir bahwa kekuatan Anda telah mencapai tingkat ini. Sepertinya aku meremehkanmu. Namun, Su Tua masih penasaran. Kamu seharusnya bisa menerobos ke True Lord Rank dengan mudah. Tapi hanya dirimu sendiri tidak cukup untuk menggoyahkan monster besar seperti Iron Dragon Alliance." Zhao Feng tersenyum tetapi tidak menjawab. Jika bukan karena perubahan di mata kirinya, dia seharusnya berada di True Lord Rank sekarang. Sua-sua, sebuah mutiara hitam muncul di tangan Zhao Feng dan dia dengan lembut mengetuknya. 2 lolongan dalam bersama dengan aura menakutkan muncul di sebelah Zhao Feng. Dalam kabut abu-abu, 2 mayat hantu perak gelap menjaga kiri dan kanan Zhao Feng. Pangkat Tuan sejati. Bagaimana ini mungkin? Wilayah awan bahkan negara-negara kuat dan negara-negara besar tidak dapat melatih mayat hantu ke peringkat Tuan sejati dengan mudah. Oultsu hampir jatuh saat jantungnya berdebar. Zhao Feng mengangguk puas saat dia memeriksa 2 mayat hantu perak gelap. Setelah 2 bulan berada di dalam 10.000 mutiara hantu, kultivasi dan kekuatan mereka mendekati tahap awal True Lord Rank. 10.000 mutiara hantu juga merupakan salah satu item yang diberikan oleh roh parsial Sein Ungu kepada Zhao Feng dan pernah menjadi item suci dari 10.000 Kaisar Hantu. Saat itu, Kaisar Hantu 10.000 menghancurkan beberapa sekte bintang 2 dengan pasukan hantunya. Sua-sua, 2 mayat hantu True Lord Rank dengan cepat dipanggil kembali. Su Tua masih belum pulih. Kejutan yang diberikan Zhao Feng kepadanya lebih dari apa yang dia alami dalam 1 atau 200 tahun hidupnya. Ini baru permulaan. Ketika garis keturunan mata saya pulih sepenuhnya, apapun dan segalanya akan mungkin terjadi. Bunuh 1 orang. Di dalam ruang rahasia, setelah mengalami keterkejutan seperti itu, Su Tua berhasil mendapatkan kembali kendali atas emosinya, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit dikalahkan. Dia adalah salah satu ahli terkuat di area Cloud, memiliki kultivasi True Lord Rank, dan mengendalikan negara yang kuat. Dia mengatur kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan memutuskan takdir mereka.
Negara tempat Zhao Feng pernah tinggal hanyalah sebuah kolam di mata Sutua, dan klan bulan rusak hanyalah sebuah kekuatan kecil. Tidak sulit membayangkan bahwa Sutua juga ajaib di masa mudanya. Pada saat ini, Sutua merasa terkejut, terpana, dan kalah. Kekaguman dan rasa hormat muncul di wajahnya saat dia melihat pemuda berambut biru itu. Ini adalah dunia di mana yang kuat memerintah. Usia tidak masalah. Penampilan Zhao Feng dalam pertemuan naga sejati suci dan kekuatannya saat ini bahkan membuat Sutua memandangnya. Memikirkan kembali bagaimana dia memperingatkan Zhao Feng, wajah Sutua menjadi merah. Kekuatan total Zhao Feng sebanding dengan setidaknya 3 True Lord Ranks karena dia memiliki 2 mayat hantu perak gelap itu. Sutua yakin bahwa Zhao Feng memiliki kekuatan pangkat Tuan sejati untuk dapat mengendalikan 2 mayat hantu. Ditambah lagi, tidak akan ada kesulitan bagi Zhao Feng untuk mencapai True Lord Rank sendiri. Sutua, aku akan kembali ke 13 negara setelah tidur sekali lagi. Kelopak mata Zhao Feng sedikit berat. Dia memperkirakan bahwa dia hanya bisa tetap terjaga selama maksimal 4 jam lagi. Kembali ke 13 negara. Apa yang bisa kau lakukan? Sutua mau tidak mau bertanya. 13 klan adalah bawahan dari aliansi naga besi. Penatua pertama dan semua orang di klan bulan rusak semuanya telah menandatangani Pakta Darah. Jika Zhao Feng kembali ke klan bulan rusak, dia hanya akan menimbulkan masalah bagi penatua pertama. Aku akan pergi ke klan bulan rusak, untuk membunuh seseorang. Mata tenang Zhao Feng tiba-tiba berkedip dengan niat membunuh yang akan membuat hati ahli rilem roh sejati manapun bergetar. Perubahan antara air dan es terjadi dengan satu pikiran. Jika kamu membutuhkan bantuan, orang tua ini dan aliansi pembunuh naga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Oulsu menghela nafas ringan dan tahu dia tidak bisa menghentikan Zhao Feng. Sutua harus mengatakan ini, jika tidak ada alasan lain selain fakta bahwa Zhao Feng telah menyelamatkan mereka. Zhao Feng berpikir sejenak sebelum menyatakan 2 poin. Aku ingin Sutua membantuku menemukan markas dan benteng aliansi naga besi, serta melacak agama iblis bulan merah. Kedua, saya juga ingin aliansi pembunuh naga membersihkan saya dan mencuci area Cloud. Sutua tidak terkejut pada poin pertama tetapi hatinya bergetar pada poin kedua. Pembersihan yang keluar dari mulut Zhao Feng diucapkan dengan nada santai, dan ini membuat jantung Sutua melompat. Zhao Feng bisa meminta bala bantuan dari Canopy Great Country, tapi dia tidak melakukannya. Bagaimanapun, area Cloud adalah kampung halaman Zhao Feng. Dia ingin mengaturnya sendiri, tanpa bantuan dari luar. Sayangnya, yayasan orang tua ini terluka dan hanya bisa membantu sedikit. Sutua merasa bersalah. Meskipun Zhao Feng kuat, dia sendirian dan merasa tidak bisa diandalkan. Bagaimanapun, aliansi naga besi adalah kekuatan yang kuat yang menguasai wilayah awan. Menghadapi para ahli Ascended Realm dan True Spirit Realm yang tak terhitung jumlahnya, seberapa kecil Zhao Feng dibandingkan. Tentu saja, Sutua tidak tahu bahwa Zhao Feng telah lupa tentang pertempuran dengan jumlah yang luar biasa. Sutua memiliki hati untuk membantu dan bahkan akan menggunakan kekuatan aliansi pembunuh naga. Yang ini juga punya hadiah. Zhao Feng dengan lembut mengetuk cincin logam kuno itu. Weng, cairan hijau misterius melayang di udara, dan aura kehidupan yang dilepaskannya terasa seperti pelukan seorang ibu. Ini adalah ramuan kehidupan. Hati Sutua bergetar saat dia mengungkapkan ekspresi bersemangat. Elixir of Life hanya dapat dibentuk dalam kondisi tertentu dan hampir tidak mungkin untuk muncul di benua bunga azure. Ramuan kehidupan ini berasal dari pertukaran yang dimiliki Zhao Feng dengan Ye Yanyu. Ramuan kehidupan adalah esensi kehidupan dari rumput pengembalian kehidupan. Zhao Feng pertama-tama menukar 2 tetes Elixir of Life dari Ye Yanyu dan kucing kecil pencuri itu telah mencuri setengah dari Life Returning Grace darinya nanti. Rumput pengembalian kehidupan telah diberikan kepada pohon menjulang Yao sehingga dapat pulih dari cedera berat perlindungan Dewa Void. Namun, Zhao Feng juga sengaja menyimpan 2 tetes Elixir of Life untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada kenyataannya, Zhao Feng memiliki 4 tetes, dan salah satunya disediakan untuk tetua misterius untuk membalasnya. Dari 3 tetes yang tersisa, Zhao Feng memberikan 1 kepada Sutua. Bagaimanapun, Sutua adalah pemimpin aliansi pembunuh naga, dan jika dia bisa kembali ke kekuatan puncaknya, dia bisa banyak membantu Zhao Feng. Ramuan kehidupan. Sepertinya kamu baru saja kembali dari warisan. Rumput pengembalian kehidupan dan item pemanjang kehidupan legendaris lainnya telah lama punah di benua bunga azure dan hanya bisa didapat dari warisan luar. Zhao Feng tersenyum tetapi tidak berbicara. Dia memberi isyarat kepada Sutua untuk menggunakan Elixir of Life. Zhao Feng telah memeriksa luka Sutua dengan mata spiritual Tuhannya. Mereka mencapai sumber roh sejati dan sangat sulit untuk dipulihkan. Jika seseorang menggunakan ki roh sejati mereka tanpa perawatan, cedera mereka akan memburuk dan bahkan menyebabkan jatuhnya kultivasi. Namun, Zhao Feng masih percaya pada ramuan kehidupan. Secara teori,
Elixir of Life akan sangat membantu bahkan jika itu adalah Sovereign yang terluka parah. Old Su dengan penuh syukur menggunakan Elixir of Life dan duduk untuk memulihkan diri. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, gelombang kuat Ki roh sejati muncul dari Su Tua. Zhao Feng tersenyum dan melihat pemulihan cedera pada sumber roh sejati Su Tua. Dalam waktu singkat ini, sebagian besar bahaya telah berlalu. Dia percaya bahwa Su Tua akan dapat pulih ke puncaknya dalam waktu setengah bulan. Zhao Feng tidak tinggal lebih lama lagi dan kembali ke tempat dia tidur tadi. 2 jam kemudian, lain kali aku bangun adalah saat aku kembali ke 13 negara. Zhao Feng menutup matanya yang lelah karena mengantuk. Putri Jin dengan hati-hati melayaninya atas perintah dari Su Tua. Sungguh luar biasa bagi seorang figur bangsawan seperti Putri Jin, yang telah berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci, untuk melayani seorang pemuda. Namun, mata Putri Jin dipenuhi dengan kegembiraan dan wajahnya sesekali memerah karena hati-hati. Banyak anggota aliansi naga besi, termasuk Penatua Jiang dan Yang Mulia Ketiga, tidak memahami hal ini, tetapi mereka tidak mengetahui kebenaran tentang Zhao Feng. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Benteng baru aliansi pembunuh naga berada di kedalaman pegunungan. Pada titik waktu tertentu, gelombang kuat aura roh sejati menyebabkan surga bumi Yuan Qi di dekatnya menyala. Langit berubah menjadi gelombang cahaya hijau, dan tekanan energi mental membuat anggota aliansi pembunuh naga tidak bisa bernapas. Aura pangkat Tuan Sejati. Aura True Lord Rank yang lengkap. Ini Su Tua. Besar. Apakah luka Su Tua sudah sembuh sekarang? Para anggota aliansi pembunuh naga merayakannya. Hanya Putri Jin yang terkejut. Dia tahu dengan jelas seberapa dalam luka gurunya, dan bisa dikatakan hampir pasti tidak dapat disembuhkan. Bagaimana dia bisa pulih kembali ke True Lord Rank dalam waktu singkat setengah bulan? Mungkinkah semua ini? Mata Putri Jin menoleh ke arah seorang pemuda berambut biru yang sedang tidur. Ini adalah satu-satunya orang yang bisa dia pikirkan. Mungkin itu karena perubahan di surga bumi Yuan Qi, tetapi pemuda berambut biru yang sedang tidur membuka matanya. Selamat kepada Su Tua karena telah pulih sepenuhnya. Tawa ringan Zhao Feng terdengar dari kedalaman pegunungan. Mata Putri Jin kabur saat Zhao Feng menghilang. Detik berikutnya, di puncak gunung. Seorang pemuda berambut biru yang tenang berjalan bahu-membahu dengan seorang pria berjanggut putih, berbicara dan tertawa. Putri Jin menyaksikan adegan ini dengan kaget. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih meremehkan Zhao Feng. Zhao Feng masih berada di True Mystic Rank selama Secret True Dragon Gathering. Level apa yang telah dia capai setelah kembali dari warisan? Hati Putri Jin tidak bisa tenang. Pemuda yang dia lihat tidur telah mencapai awan. Selamat atas Su Tua keluar dari pengasingan. Anggota terdekat dari aliansi pembunuh naga membungkuk dan memberi selamat ke puncak gunung. Hehe, ini semua berkat teman kita Zhao Feng. Dia telah membawa harapan bagi aliansi pembunuh naga, dan saya percaya keajaiban dan kejayaannya akan muncul sekali lagi di area Cloud. Old Su mengangkat tangannya, mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa hormatnya kepada Zhao Feng. Anggota aliansi pembunuh naga tercengang. Ini termasuk Penatua Jiang, Yang Mulia Ketiga, dan teman-temannya, yang pertama kali bertemu Zhao Feng. Pada saat yang sama, puluhan mil jauhnya. Di udara, sebuah kapal merah tua dengan panjang sekitar 20 yard mengambang. Angin hijau berdarah samar mengelilinginya, memberikan aura gelap yang menghancurkan. Monster tua Su memulihkan kekuatan True Lord Rank-nya. Suara serak terdengar dari dalam kapal. Itu adalah manusia jelek yang tampak seperti mayat. Garis-garis perak gelap menutupi tubuhnya. Itu adalah pelindung mayat darah. Tuan Istana, kekuatan kita secara keseluruhan lebih tinggi dan monster tua Su baru saja pulih. Dia masih bukan tandinganmu. Ada 2 atau 3 ahli True Mystic Rank terdekat dan total lebih dari 10 alam roh sejati. Mata Tuan Istana mayat darah bersinar dengan lampu merah saat dia menatap pemuda berambut biru dengan ekspresi redup. Ini benar-benar dia. Tuan Istana, serahkan Zhao Feng ini, kepadaku. Seorang pemuda berjubah hitam yang dingin berkata dengan nada yang dalam. Dia adalah salah satu dari 3 True Mystic Ranks di depan Blood Course Palace Lord. Pemuda berjubah hitam ini memiliki mata misterius yang sepertinya mencapai kedalaman neraka. Dia melirik ke arah Zhao Feng di gunung dengan niat pertempuran yang tak terkendali. Lin Tong, jika saya ingat dengan benar, mata absen surgawi Anda dikalahkan oleh bocah ini di perjamuan aliansi 13 negara. True Mystic Rank lainnya berkata dengan main-main. Hehe. Lin Tong baru saja kembali dari warisan bulan merah dan aku yakin bahkan Tuan Istana tertarik dengan kekuatannya. Kita bertemu lagi. Di kapal merah tua, pemuda berjubah hitam, Lin Tong, menjadi pusat perhatian. Para elit dari aliansi naga besi ingin tahu tentang wajah baru dengan garis keturunan mata ini. Hanya sejumlah kecil orang yang tahu sejarah Lin Tong. Kembali di perjamuan aliansi, Lin Tong adalah salah satu dari 4 bintang bersama Chang Yuyue, Su Zixuan, dan Ao Yuetian.
Di generasi ini, tidak ada yang berani melawan Lintong. Namun, dia dan Chang Yuyue menjadi batu loncatan untuk kemuliaan orang lain, dan orang itu berdiri di gunung yang tidak terlalu jauh. Zhao Feng, meskipun aku kalah darimu terakhir kali, aku akan membalas dendam sekarang setelah aku kembali dari warisan bulan merah. Mata hitam Lintong terpelintir, misterius, dan gelap. Aura energi mental yang dingin meresap ke udara dan membuat hati para elit di dekatnya melompat. Pada saat yang sama, Tuan Istana Mayat Darah menarik kembali pandangannya. Dia yakin bahwa Zhao Feng adalah pemuda saat itu dan, menghadapi permohonan untuk bertarung Lintong, Tuan Istana Mayat Darah menggelengkan kepalanya, kamu bukan lawannya. Ekspresi Lintong membeku, keterkejutan dan keengganan muncul di matanya. Namun, orang yang berdiri di depannya adalah salah satu dari 4 penguasa aliansi naga besi dan pelindung agama iblis bulan merah. Tidak ada yang berani mempertanyakan kata-kata Tuan Istana Mayat Darah. Pengetahuan dan pengalamannya berada di atas standar area Cloud. Lintong hendak mengatakan sesuatu ketika pemuda berambut biru tiba-tiba berbalik dan melirik ke arah kapal sambil tersenyum. Para ahli di alam roh sejati memiliki penglihatan yang sangat sensitif dan hati mereka bergetar saat melihat pemandangan ini. Mata kiri pemuda itu seluas lautan. Tindakan Zhao Feng jelas menarik perhatian Su Tua. Sepertinya aku sudah menarik terlalu banyak perhatian dengan pulih. Su Tua menghela nafas, tapi Zhao Feng tahu ini bukan alasan sebenarnya. Zhao Feng telah menantang aliansi naga besi. Pembantai sabit darah, Penatua inti ke-18, dan Penatua inti ke-10 semuanya mati karena dia. Ancaman Zhao Feng terhadap aliansi naga besi mendapat perhatian eselon atas. Yang membuat Zhao Feng terkejut adalah dia melihat lebih dari satu wajah yang dikenalnya. Zhao Feng jelas memiliki kesan mendalam tentang pelindung mayat darah. Pertempuran mereka di Gua Bulan Merah berbahaya, membutuhkan kecerdasan dan keberanian. Lintong juga musuh yang kuat di perjamuan aliansi 2 tahun lalu. Saat itu, Chang Yuyue, Lintong, dan Zhao Feng membentuk kebuntuan 3 pihak. Su Tua, kamu bawa anggota aliansi pembunuh naga dan mundur. Saya akan bermain dengan orang-orang ini. Zhao Feng tersenyum. Setelah bangun kali ini, sensasi kembung dan rasa sakitnya sangat samar, dan kolam dalam dimensi mata kiri hampir mencapai 10 meter. Kekuatan garis keturunannya lebih terkendali dari sebelumnya dan telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Oke, aku akan mengatur retret. Kamu berhati-hatilah. Old Su tahu sedikit tentang kekuatan Zhao Feng dan tidak menolak tawarannya. Bagaimanapun, aliansi naga besi sangat kuat dan, selain Su Tua, yang lain hanya akan membatasi Zhao Feng. Sua, sosok Su Tua menghilang dari gunung. Suaranya bergema di seluruh lembah saat anggota aliansi pembunuh naga dengan cepat menghilang. Di gunung, Zhao Feng adalah satu-satunya orang yang tersisa. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat rambut birunya melambai tertiup angin, dan senyum muncul di wajahnya. Tuan Istana, bibit dari aliansi pembunuh naga sedang mundur. Sepertinya ada satu orang yang tertinggal untuk menutupi mereka. Kapal merah tua itu pecah menjadi kekacauan. Semua orang dari aliansi pembunuh naga sedang mundur, termasuk Su Tua di peringkat Tuan Sejati, tetapi pemuda berambut biru tetap di belakang dan dengan percaya diri melihat ke arah orang-orang di kapal. Adegan ini membuat hati Lintong bergetar. Di level berapa Zhao Feng? Lintong tidak bisa melihat menembus Zhao Feng dan auranya yang seperti lautan. Hanya keberanian yang ditampilkan Zhao Feng membuat Lintong menghela nafas. Jika Lintong berada dalam situasi yang sama, dia jelas akan berlari sejauh yang dia bisa. Lawannya dari masa lalu tetap di belakang dan dengan percaya diri menghadapi mereka. Keberanian ini tidak hanya mengguncang Lintong, tetapi semua ahli lain di kapal juga. Anak nakal yang sombong. Dia hanya seekor semut di depan kereta. Tuan Istana, kita harus segera membunuh bocah ini. Aliansi pembunuh naga tidak jauh. Para pembudidaya alam roh sejati di kapal dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Tindakan Zhao Feng telah membuat mereka marah. Namun, ekspresi Raja Istana Mayat Darah berkedip dan, meskipun wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh, dia tidak segera menyerang. Hehe, pelindung mayat darah, kita sudah lama tidak bertemu. Semoga kamu baik-baik saja. Tawa ringan terdengar dari gunung. Pada saat ini, aliansi pembunuh naga sedang mundur, tetapi teman dan musuh sama-sama bisa mendengar suara Zhao Feng dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Kedengarannya seolah-olah Zhao Feng ini mengenal Tuan Istana Mayat Darah sejak dulu. Kedua belah pihak merasa aneh. Nada suara Zhao Feng seolah-olah dia telah berinteraksi dengan Tuan Istana Mayat Darah sebelumnya dan bahkan mungkin telah melawannya. Beberapa bahkan curiga bahwa pemuda ini sebenarnya adalah monster tua. Di kapal, tatapan seluruh Iron Dragon Alliance mendarat di Blood Course Palace Lord, menunggu perintahnya. Su Tua telah memulihkan kekuatannya. Tidak realistis untuk membunuh semua aliansi pembunuh naga, tapi karena bocah ini yakin dia bisa melindungi mereka, kita akan bermain dengannya.
Suara serak Blood Core Palace Lord terdengar dengan cara yang elegan, dan hati para ahli True Spirit Realm berkedut. Mereka yang akrab dengan Tuan Istana Mayat Darah tahu bahwa ini berarti dia akan habis-habisan. Tuan Istana Mayat Darah mengingat hal-hal dengan sangat jelas, dan begitu dia mengingat seseorang, dia akan menyiksa mereka dengan cara yang elegan. Namun, bukankah itu terlalu berlebihan untuk mengirim para elit dari 2 istana dan seorang Tuan Istana hanya untuk berurusan dengan seorang junior? Zhao Feng, aku mengagumi keberanianmu untuk tetap tinggal, tetapi kamu akan menyesali keputusan ini seumur hidup. Tuan Istana Mayat Darah mengibarkan bendera berwarna darah di tangannya. Embusan angin berdarah yang kacau menyapu menuju puncak gunung. Kirim pesanan, tangkap Zhao Feng hidup-hidup. Tuan Istana Mayat Darah berdiri di kepala kapal tetapi tidak segera menyerang. Bahkan dia tidak bisa sepenuhnya merasakan aura energi mental Zhao Feng, tapi dia yakin bahwa Lin Tong dan teman-temannya jelas bukan lawannya. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang mendekati atau sebanding dengan True Lord Rank, bagaimana mungkin Zhao Feng berani tinggal sendiri? Dipahami, 3 True Mystic Ranks tidak tahu perseteruan macam apa yang dimiliki Raja Istana Mayat Darah dengan Zhao Feng agar mereka menggunakan kekuatan seperti ini untuk menyelesaikan masalah, tetapi mereka langsung mematuhinya. Tuan Istana, saya akan membatasi garis keturunan matanya. Lin Tong menyarankan. Semua orang tahu spesialisasi target urutan pembunuhan peringkat 1 ini. Garis keturunan mata Zhao Feng sangat menakutkan. Penatua inti ke-10 serta penatua inti ke-18 telah jatuh ke dalamnya. Inilah mengapa aliansi naga besi mengirim Lin Tong. 3 True Mystic Ranks dan sekelompok ahli dipimpin oleh Lin Tong saat mereka berubah menjadi 3 garis cahaya, mendekati Zhao Feng. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan menyadari bahwa ketiga True Mystic Ranks dan rekan-rekannya membuat formasi setengah keliling yang mendekati gunung. Tuan, bahkan Tuan Istana dari aliansi naga besi telah datang. Zhao Feng sendirian, mungkin. Putri Jin melihat ke belakang saat dia mundur. Dia gelisah, dan dia tidak mau melihat pemuda berambut biru menghadapi aliansi naga besi sendirian. Jiner, santai. Zhao Feng hanya bermain-main dengan mereka dan aku akan memperhatikan juga. Su Tua tersenyum. Bermain dengan mereka. Mata Putri Jin penuh kejutan. Sulit untuk membayangkan bahwa kata-kata ini akan keluar dari mulut gurunya. Mata bulan setan merah. Pada titik waktu ini, Lin Tong mengirim bulan berwarna darah yang menyimpang dengan matanya dari beberapa mil jauhnya. Pembantaian, haus darah, kegelapan, kekacauan. Aura negatif mengembun di matanya dan menjadi kekuatan tak terlihat yang melintas di udara. Pada titik waktu ini, alam roh sejati di sekitarnya semua terasa dingin. Bulan berwarna darah bersinar menembus awan dan menebas ke arah pemuda berambut biru. Setiap tindakan Lin Tong ditangkap oleh mata Zhao Feng, dan dia harus mengakui bahwa mata bulan setan merah memang keterampilan garis keturunan mata yang mendalam karena mampu menyatukan kekuatan negatif dan menciptakan kekuatan dominan dan kejam yang langsung masuk ke dalam jiwa. Alam roh sejati normal, dan bahkan beberapa peringkat mistis sejati, akan langsung hancur di depan serangan ini. Dalam hal kekuatan, garis keturunan mata Lin Tong dapat dibandingkan dengan para pembudidaya dari 3 keluarga mata utama beberapa bulan yang lalu selama pertemuan naga sejati suci. The Scarlet Demon Moon Eye melepaskan bulan darah energi mental yang kuat yang berusaha mengikis dunia energi mental Zhao Feng. Lin Tong dan True Mystic Ranks lainnya mengungkapkan ekspresi gembira. Tanpa diduga, Zhao Feng tidak bergerak atau menunjukkan tanda-tanda membela atau menghindar. Apa yang sedang terjadi? Tubuh Lin Tong tiba-tiba membeku, dan wajahnya berubah dari terkejut menjadi takut dan panik. Zhao Feng mengabaikan serangan Lin Tong. Dalam dimensi mata kirinya, sebuah riak muncul di kolam yang menyerap bulan berwarna darah. Hal paling tenang di dunia adalah air. Air bisa menyerap dan menyelimuti. Scarlet Demon Moon Eye yang kuat barusan seperti batu yang jatuh ke laut, tidak mencapai apa-apa. Pecundang yang dikalahkan. Dia mengabaikan mata bulan setan merahku secara langsung. Apakah kekuatan jiwa dan matanya telah mencapai tingkat yang dapat menyelimuti seperti lautan? Tubuh Lin Tong membeku di udara dan kejutan di matanya menyebar ke seluruh wajahnya. Zhao Feng bahkan tidak membela diri saat itu, mengabaikan serangan Lin Tong sepenuhnya. Sederhananya, keterampilan garis keturunan mata Lin Tong bahkan tidak menembus penghalang energi mental Zhao Feng. Pada saat yang sama, 2 pangkat mistik sejati lainnya memimpin pasukan mereka untuk menyerang Zhao Feng, yang berdiri di puncak gunung. Menurut rencana mereka, Lin Tong akan bertanggung jawab untuk membatasi garis keturunan mata Zhao Feng dan 2 True Mystic Ranks lainnya akan menyerangnya. Bila angin dan petir. Zhao Feng dengan ringan berseru saat bilah berkilau yang terbuat dari angin dan petir mengembun di tangannya, memanggil surga bumi Yuan Qi dengan cara yang aneh. Tidak bagus, mundur. Ekspresi Blood Core Palace Lord berubah secara dramatis saat dia melihat dari atas. Jelas bahwa, pada levelnya,
dia dapat mengatakan bahwa setiap tindakan Zhao Feng mengandung kedalaman yang melampaui norma. Namun, peringatannya sudah terlambat, atau mungkin serangan Zhao Feng terlalu cepat, begitu cepat sehingga peringatannya tidak ada gunanya. Weng, bilahnya terbelah dua dan tiba-tiba melebar hingga 7 atau 8 yard. Pada saat ini, angin yang menusuk tampaknya mampu memotong jiwa seseorang. Sebelum dua ahli True Mystic Rank bisa bereaksi, kepala mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Darah berceceran di mana-mana. Seluruh proses hanya berlangsung beberapa napas. Serangan Lintong baru saja berakhir ketika, segera setelah itu, Zhao Feng dengan santai membunuh dua ahli dengan pukulan sederhana. Lintong dan para elit dari aliansi naga besi yang melihat adegan ini semua menarik napas dingin. Lintong tidak bisa membantu tetapi cegukan. Tidak hanya garis keturunan mata Zhao Feng mencapai ketinggian yang luar biasa, keterampilan bertarungnya juga menakutkan. Kedua True Mystic Ranks keduanya adalah tetua inti yang berada di peringkat 15 teratas. Jika Lintong tidak menggunakan garis keturunan matanya melawan mereka, dia akan mampu bertarung dengan hasil imbang melawan mereka. Namun, kedua ahli ini dibunuh dengan cara yang sama seperti Zhao Feng memotong lobak. Hehe, pecundang yang kalah, datang dan mati. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia melirik ke kejauhan. Hati Lintong bergetar seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang tak terbatas. Kekalahan dan penghinaan menyelimuti hatinya. Lintong mengertakkan gigi dan mendongak, siap bertarung sampai mati. Tapi begitu dia melihat ke atas, dia berhenti. Sosok berambut biru di gunung itu bahkan tidak menatapnya. Saat ini, jangan sombong junior. Saat itu, saya sedang memulihkan diri. Suara kebencian Raja Istana Mayat Darah terdengar dari belakang, dan baik teman maupun musuh sama-sama berhenti ketika mereka mendengar ini. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang berhenti, dan tangan Lintong gemetar saat keterkejutan dan kecanggungan muncul di atas penghinaannya. Pecundang yang kalah. Kata-kata Zhao Feng ditujukan kepada Tuan Istana Mayat Darah. Adapun Lintong, dia telah diabaikan sejak awal. Lawan yang dikunci Zhao Feng adalah Tuan Istana Mayat Darah. Sulit membayangkan bahwa Tuan Istana Mayat Darah ini adalah seseorang yang telah dikalahkan Zhao Feng sebelumnya, oleh karena itu Zhao Feng diolok-olok. Tidak heran, Zhao Feng, sepertinya aku meremehkanmu. Su Tua tidak segera mundur, menjaga jarak tertentu jika Zhao Feng membutuhkan bantuan. Namun, dia menyadari bahwa dia terlalu memikirkan banyak hal. Su Tua akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhao Feng dengan bermain. Tuan Istana Mayat Darah berubah menjadi seberkas cahaya ungu berdarah dan melompat ke arah Zhao Feng. Kecepatan Raja Istana Mayat Darah seperti angin, dan banyak orang yang hadir bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia bergerak. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Tuan Istana Mayat Darah tiba di depan Zhao Feng dan melepaskan aura seperti gunung yang dalam yang menghancurkan ke arah Zhao Feng. Jadi, Tuan Istana Mayat Darah ini sama dengan Mo Yu dari Istana Tebing Hitam dan memupuk teknik penguatan mayat, tetapi dia tampaknya telah menggabungkannya dengan Dao Darah. Zhao Feng memeriksa dengan mata kirinya. Dalam hal kekuatan, Tuan Istana Mayat Darah hampir sama dengan Mo Yu, tetapi yang pertama jelas lebih berpengetahuan dan licik. Retakan, gunung setinggi hampir 100 yard itu meledak dan pecah berkeping-keping, debu dan asap menyembur ke langit. Telapak tangan yang menghancurkan dari Blood Course Palace Lord membelah seluruh gunung. Kilatan petir bersiul di langit. Ledakan guntur dan derit angin mengiringi Zhao Feng saat dia terbang sekitar radius 1 atau 2 mil. Tangisan datang dari dekat kapal merah tua itu. Setiap kali guntur menggelegar dan angin menderu, darah akan berceceran dengan kematian 1 atau 2 nyawa. Bajingan kecil, datang ke sini dan berikan hidupku. Tuan Istana Mayat Darah meraung marah saat dia berubah menjadi garis ungu berdarah dan mengejar Zhao Feng. Namun, dia tidak memiliki keunggulan melawan Zhao Feng dalam hal kecepatan. Zhao Feng menggunakan pertempuran sejati untuk memahami tablet batu petir angin di benaknya. Tablet batu petir angin adalah warisan Kaisar Petir Angin yang memerintah tertinggi dalam hal kecepatan. Tingkat energi mental Zhao Feng lebih tinggi dari Blood Course Palace Lord. Meskipun kultivasinya belum mencapai True Lord Rank, jumlah Heaven Earth Yuan Qi yang bisa dia panggil tidak jauh. Kecepatan Zhao Feng mencapai puncaknya dan dia bisa mengabaikan Tuan Istana Mayat Darah saat dia membunuh orang-orang dari aliansi naga besi. Arg! Tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru. Kebencian Raja Istana Mayat Darah mencapai batas dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia hanya bisa menyaksikan Zhao Feng mengambil nyawa bawahannya. Apa yang membuatnya sangat tidak berdaya adalah bahwa kecepatan Zhao Feng selalu sedikit lebih cepat daripada kecepatannya tanpa membuang energi. Kecepatan Zhao Feng menekan Blood Course Palace Lord dan, dengan guts spiritual lainnya, bahkan 1 atau 2 Blood Course Palace Lord tambahan tidak akan bisa menghentikannya. Hanya dalam waktu singkat, sebagian besar bawahan Blood Course Palace Lord sudah mati. Selain Lintong, semua orang di alam roh sejati telah terbunuh.
Ketika Zhao Feng membunuh targetnya, tidak ada tanda-tanda emosi di matanya. Seolah-olah dia menghadapi kerangka berbentuk manusia. Apa yang membuat Tuan Istana Mayat Darah lebih marah adalah bahwa, ketika dia membunuh pasukan aliansi naga besi, Zhao Feng kadang-kadang menutup matanya seolah memahami sesuatu. Konyol, paru-paru Blood Core Palace Lord hampir meledak. Zhao Feng menggunakan bawahannya untuk melatih dirinya sendiri. Hanya dalam rentang waktu 10 hingga 20 napas, Zhao Feng memiliki peningkatan yang jelas dalam penggunaan angin dan petir. Tablet batu petir angin yang compang camping ditutupi dengan busur petir dan hembusan angin, dan niatnya mencapai tingkat dunia petir angin. Zhao Feng hanya bisa memahami rambut dan kulit dunia ini. Zhao Feng menyadari bahwa, selain dari Raja Istana Mayat Darah, tidak ada seorang pun di dekatnya kecuali Lin Tong, yang bersembunyi dan gemetar di celah gunung. Lin Tong tahu bahwa Zhao Feng telah mengaturnya dengan sengaja, atau dia tidak akan hidup. Tuan Istana Mayat Darah, semua bawahanmu telah mati, kata Zhao Feng main-main saat senyum muncul di wajahnya. Ekspresi Tuan Istana Mayat Darah suram dan niat membunuh tampaknya mengembun. Namun, dia tidak kehilangan akal. Melalui periode kemarahan yang singkat ini, Tuan Istana Mayat Darah malah menjadi tenang. Dia sudah mempertimbangkan fakta bahwa garis keturunan mata Zhao Feng berspesialisasi dalam energi mental, mampu menyerang secara langsung. Pada saat ini, kekuatan aliansi pembunuh naga telah mundur. Saat debu mereda, hanya Zhao Feng dan Tuan Istana Mayat Darah yang tersisa saat mereka saling berhadapan. Keduanya saling memandang untuk sementara waktu sebelum menyerang pada saat yang sama. Sebuah garis cahaya ungu berdarah bentrok beberapa kali dengan bola petir dan angin. Ledakan. Kekuatan kedua belah pihak sangat kental dan gelombang energi dari bentrokan mereka tidak melebihi 20 yard. Kedua sosok itu terpisah setelah beberapa gerakan dan bekas hangus samar tertinggal di tubuh Tuan Istana Mayat Darah. Tubuh fisik Tuan Istana Mayat Darah ini sebanding dengan Mo Yu dari Istana Tebing Hitam. Bahkan True Lord Rangs yang normal tidak dapat melukainya. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Zhao Feng memiliki keunggulan dalam kecepatan ketika mereka bertarung, tetapi dalam hal kekuatan murni, dia tidak memiliki keunggulan. Secara keseluruhan, dia memiliki kendali atas pertempuran, karena Tuan Istana Mayat Darah tidak bisa mengalahkannya. Tanpa menggunakan mata spiritual Tuhanku, satu-satunya cara lain untuk meningkatkan kekuatan pertempuranku adalah dengan menerobos ke peringkat Tuan sejati. Hati Zhao Feng jernih. Setelah berhenti sebentar, sosok Zhao Feng menghilang sekali lagi, dan udara menjadi penuh dengan deru angin dan guntur. Kontrol Zhao Feng terhadap angin dan petir menjadi lebih halus dan kecepatan serta kekuatan mereka sedikit meningkat. Tuan Istana Mayat Darah meraung dan menggunakan beberapa teknik rahasia, tetapi dia terlihat oleh mata spiritual Dewa Zhao Feng. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatan di dunia ini. Begitu Zhao Feng memiliki keunggulan absolut dalam kecepatan, serta pemeriksaan dan kontrol mata spiritual Tuhannya, dia tidak bisa kalah. Jika itu adalah True Lord Rank yang lebih normal, seseorang yang tidak memiliki tubuh fisik yang sangat kuat seperti Blood Core Palace Lord, maka Zhao Feng mungkin sudah mengubahnya menjadi daging cincang. Jika Tuan Istana Mayat Darah tidak mengolah penguatan Dao Mayat dan Dao Darah, Zhao Feng hanya bisa memanggil dua mayat hantu perak gelapnya untuk segera membunuh lawannya setelah hanya menggaruknya dengan cakar beracun mereka. Petir api mata dewa. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi keadaan biru, dan bola petir dan api setengah transparan mendarat di Blood Core Palace Lord. Dalam kondisi mata biru, kekuatan mata dewa api petir menjadi lebih kacau. Tuan Istana Mayat Darah melolong saat seluruh tubuhnya mulai terbakar dengan kilat dan api. Pada saat yang sama, kekuatan ini mulai mempengaruhi dunia energi mentalnya. Teknik mata yang menakutkan. Garis keturunan mata macam apa yang dimiliki Zhao Feng untuk bisa mengendalikannya? Lin Tong, yang bersembunyi di celah gunung, menyaksikan keterampilan yang menghancurkan ini dengan ekspresi terkejut. Sebagai seseorang yang mengolah teknik mata, dia jelas tahu bahwa, semakin kuat keterampilannya, semakin kuat garis keturunan mata yang dibutuhkan. Selanjutnya, Zhao Feng tidak mengirim mata api belaka, tetapi kilat dan mata api yang diperbesar oleh angin juga. Serangan kilat dan api memiliki efek luar biasa pada Tuan Istana Mayat Darah, yang mengolah Dao Darah dan penguatan Dao Mayat. Melihat bahwa Tuan Istana Mayat Darah dipaksa ke dalam situasi hidup atau mati hanya dengan satu tembakan mata Dewa Api Petir, Zhao Feng sedikit terkejut. Pembakaran Mayat Darah. Di udara, tubuh Tuan Istana Mayat Darah, dilatih oleh teknik penguatan mayatnya, diselimuti oleh api biru setengah transparan, kilat dan api bersama-sama. Seluruh tubuhnya terbakar, meninggalkan bekas hangus hitam. Wind Lightning Fire Eye yang kuat bahkan masuk ke dunia energi mental Blood Core Palace Lord, dan teriakannya bahkan membuat jantung Lin Tong melompat. Sulit dipercaya bahwa Blood Core Palace Lord, salah satu dari 4 tokoh utama dari Iron Dragon Alliance dan monster tua dari era Scarlet Moon Demonic Religion, telah dipaksa ke dalam situasi seperti itu dengan satu gerakan dari seorang junior.
Zhao Feng tidak bisa tidak terkejut dengan kekuatan mata Dewa Api Petir. Memikirkannya, dia mengerti mengapa. Tablet batu petir angin yang dia pahami juga menggabungkan hukumnya ke dalam sumber roh sejatinya. Ini berarti bahwa, di dalam tubuh Zhao Feng, Flame of True Spirit-nya sekarang memiliki elemen tambahan dari petir dan angin, membentuk Wind Lightning True Fire. Namun, Tuan Istana Mayat Darah sangat kuat dan tidak akan dikalahkan hanya dengan mata Dewa Api Petir angin ini. Jika itu adalah True Lord Rank yang lebih lemah, mereka setidaknya akan kehilangan lapisan kulit, jika mereka tidak mati begitu saja. Api pemurnian mayat darah. Mata Raja Istana Mayat Darah tampak melompat dengan nyala api merah berdarah saat suaranya yang dingin terdengar melintasi pegunungan. Weng, api merah dan ungu berdarah muncul di tubuhnya yang bergaris perak, disertai dengan embusan angin dingin. Api merah ungu berdarah langsung menyelimuti tubuhnya dan mulai mendorong api biru angin petir api. Zhao Feng menemukan bahwa aura Blood Course Palace Lord meningkat secara dramatis, dan Course Dao True Flame-nya melawan Wind Lightning True Flame-nya sampai tingkat tertentu. Zhao Feng mencibir dingin dan bersiap untuk menembakkan mata Dewa Api Petir lainnya. Bahkan jika itu tidak bisa membunuh Tuan Istana Mayat Darah, setidaknya itu bisa mengganggunya untuk sementara waktu. Namun, ketika Zhao Feng mengedarkan garis keturunan matanya, sensasi kembung dan kantuk melanda dirinya. Pada akhirnya, perubahan mata spiritual dewa belum sepenuhnya stabil dan tidak dapat digunakan secara berlebihan. Mata Dewa Api Petir Angin memberi banyak tekanan pada garis keturunan matanya, oleh karena itu tidak dapat digunakan terus-menerus. Dalam keadaan normal, Zhao Feng hanya bisa menggunakannya 3 kali berturut-turut. Hanya dalam 1 atau 2 napas pendek. Weng, mayat api di tubuh Blood Course Palace Lord memudar, dan luka-lukanya sembuh ke tingkat di mana tidak jelas dia terluka sama sekali. Kecepatan pemulihan yang mengerikan. Ekspresi Zhao Feng berubah. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Tuan Istana Mayat Darah. Tuan Istana Mayat Darah adalah pelindung agama iblis bulan merah. Kekuatannya tidak akan sesederhana itu. Sudah pasti bahwa penguasaan Tuan Istana Mayat Darah dari Dao Mayat hanya lebih tinggi dari Mo Yu dari Istana Tebing Hitam, tidak lebih rendah. Mo Yu berasal dari Sekte Bintang 2 yang kekuatan dan warisannya sangat kuat, tapi dia masih junior dan tidak lebih dari 30 tahun. Padahal, Tuan Istana Mayat Darah telah hidup selama beberapa ratus tahun dan menggabungkan Dao Darah dan Dao Mayat bersama-sama. Mayat Dao berspesialisasi dalam pertahanan dan ketahanan terhadap racun, menunjukkan kekuatan hidup yang kuat, sedangkan Dao Darah berspesialisasi dalam erosi dan pemulihan. Dengan gabungan dua Dao ini, kekuatan pertempuran Blood Course Palace Lord melebihi True Lord Ranks lainnya, mendekati kekuatan wakil patriark dari Iron Blood Religion. ZZZ Junior, menurutmu hanya satu garis keturunan api yang bisa membunuhku. Jika semudah itu, aku akan mati beberapa ratus tahun yang lalu di tangan 10 klan besar. Tuan Istana Mayat Darah menjilat bibirnya dan berkata dengan nada gelap. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah saat dia terus melayang di udara. Ini tidak di luar harapannya. Jika dia membunuh Tuan Istana Mayat Darah dengan mudah, itu akan terasa tidak nyata. Hehe, kalau begitu mari kita lanjutkan. Zhao Feng tersenyum bukannya terkejut, menghilang dengan sua. Detik berikutnya, dengungan petir dan derit angin mengelilingi Tuan Istana Mayat Darah. Bentrokan dimulai sekali lagi. Tuan Istana Mayat Darah meraung marah. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng begitu merepotkan. Meskipun penguasaannya dalam Dao of Course tinggi dan dia memiliki kecepatan pemulihan yang kuat, memungkinkan dia untuk tidak takut pada pertempuran panjang, garis keturunan mata Zhao Feng masih membuat Blood Course Palace Lord gelisah. Mata Dewa Api Petir Angin saat itu mungkin tampaknya tidak melukai Raja Istana Mayat Darah di permukaan, tetapi pada kenyataannya, itu meninggalkan luka di jiwanya. Apa yang membuat Tuan Istana Mayat Darah lebih terkejut adalah bahwa Zhao Feng tampaknya tidak terlalu berniat membunuh lawannya dan malah bermain-main. Zhao Feng menggunakan pertempuran ini untuk fokus terutama pada peningkatan dirinya dan mengkonsolidasikan tingkat energi mentalnya sambil memahami tablet batu petir angin. Junior, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Selama kamu berada di area Cloud, Iron Dragon Alliance akan mengejarmu. Tuan Istana Mayat Darah menunjukkan tanda-tanda mundur. Cedera jiwanya dari Wind Lightning Fire God's Eye mulai terasa sakit. Lawan juga memiliki keunggulan dalam kecepatan dan hanya mempermainkannya. Dengan kontrol di tangan Zhao Feng, Tuan Istana Mayat Darah dengan cerdas mundur karena dia tahu dia tidak bisa menang. Mau lari, ini tidak semudah itu. Zhao Feng tertawa ringan saat dia berubah menjadi busur petir yang mengejar Tuan Istana Mayat Darah. So, dua aura kuat, satu di depan, satu di belakang, melintas di antara awan dan kadang-kadang ke dalam hutan, menyebabkan debu berhembus. Mereka akhirnya pergi. Lin Tong, yang bersembunyi di celah gunung, benar-benar berkeringat. Dia menyembunyikan auranya dan bersiap untuk lari. Namun, begitu langkah kakinya bergerak, dia merasakan sesuatu mendarat di bahunya yang mendorongnya ke bawah.
Miao Mia, seekor kucing abu-abu perak berdiri di bahunya dan cambuk seperti ular gesit melilit tubuhnya. Mengapa Zhao Feng ingin aku tetap tinggal? Hati Lin Tong menjadi dingin. Dia tidak bisa bergerak, karena dia ditahan oleh cambuk darah ular mistik, jadi memutuskan untuk berbalik dan menggunakan teknik mata. Cakar kucing menamparkan wajah Lin Tong dan meninggalkan bekas merah membara di belakang. Selain itu, meskipun cakar kucing itu tidak terlalu kuat, efek menyimpang membuat kepala Lin Tong berputar. Pada saat yang sama, Zhao Feng telah terbang puluhan mil untuk mengejar Tuan Istana Mayat Darah. Ketika seseorang mencapai True Lord Rank, mereka bisa terbang dengan kecepatan maksimum sejauh 1 atau 200 mil dan bahkan bisa bertahan hingga 1 atau 2000 mil jika mereka mau. Zhao Feng tidak bertekad untuk menang, memahami tablet batu petir angin saat mereka terbang. Angin biru mulai mengembun di sekelilingnya seperti perisai transparan dan, di bawah kondisi ini, hambatan angin yang dihadapi Zhao Feng menjadi lebih kecil. Gelombang petir menyebar dari kakinya, yang mendorong kecepatannya lebih jauh. Niat dan hukum ini sangat cocok dengan alam. Hukum tablet batu petir angin sedalam lautan. Sulit bagiku untuk memahami bahkan 1/100 dari dunia petir angin. Setengah dari kesadaran Zhao Feng terbenam di dunia petir angin yang compang camping. Karena mata spiritual Tuhannya, dia bisa melakukan dua hal sekaligus. Menghafal sesuatu setelah membacanya sekali hanyalah kemampuan dasar. Tentu saja, ini juga karena fakta bahwa kecepatan Raja Istana Mayat Darah tidak lebih cepat dari Zhao Feng, atau dia tidak akan memiliki energi untuk melakukan dua hal sekaligus. Junior, ini semua salahmu. Jangan salahkan saya karena keluar semua. Tuan Istana Mayat Darah tiba-tiba menggertakkan giginya saat ekspresinya menjadi gelap. Zhao Feng, yang mengejar dari belakang, tiba-tiba merasakan aura kacau dan mematikan berbalik ke arahnya. Mayat darah terbakar. Kulit Blood Course Palace Lord tiba-tiba melepaskan nyala api berwarna darah yang bisa dilihat dalam radius 10 mil. Aura Blood Course Palace Lord langsung naik ke tingkat lain dan tampaknya berubah menjadi matahari berwarna darah saat cahaya mendominasi dan dingin menyapu radius 1 mil. Kiyu, sama seperti cahaya yang dibentuk oleh Blood Course Burn menyerang Zhao Feng, jantungnya berdetak kencang. Tuan Istana Mayat Darah telah melepaskan kekuatan pertempuran yang sebanding dengan Ye Yanyu atau Zhuang Waner. Pada titik waktu ini, mata spiritual Dewa Zhao Feng dibatasi dan, karena fakta bahwa kultivasinya yang sebenarnya belum mencapai peringkat Tuan Sejati, bentrokan langsung tidak bermanfaat baginya. Pada saat kritis ini, Zhao Feng tidak kehilangan ketenangannya. Istirahat. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi kolam beku saat darah biru es mulai beredar dengan cara yang aneh di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, Weng, sosok luar biasa mengenakan mahkota dan memegang pedang hitam muncul. Ada tahta di bawahnya yang terbentuk di belakang punggung Zhao Feng. Melalui pertemuan naga sejati suci dan reruntuhan Sein Ungu, garis keturunan Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sama sekali baru yang tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Naga mengamuk petir es. Zhao Feng mengirimkan telapak tangan melolong yang menyebabkan guntur bergemuruh dan angin melolong. Garis keturunannya juga menyebabkan pedang hitam itu bergerak samar. Rasa dingin yang menusuk jiwa bertiup saat naga kacau yang terbuat dari kilat dan es terbentuk. Di reruntuhan Sein Ungu, Zhao Feng menggunakan gerakan ini untuk mengirim kelompok gigi jahat terbang. Pada saat ini, penggunaan garis keturunan, teknik, dan kultivasi Zhao Feng telah meningkat. Bum bum bam. Dua kekuatan yang mendominasi bentrok di awan. Sekitar setengah napas kemudian, cahaya darah yang dingin tampaknya memiliki keuntungan dan menghancurkan ke arah Zhao Feng. Bagaimanapun, Blood Course Burn adalah langkah membunuh Blood Course Palace Lord dan membutuhkan harga yang mahal untuk digunakan. Boom! Sosok Zhao Feng mundur sejauh 1 atau 200 yard saat rambut birunya berkibar liar di udara. Perubahan mata. Mata spiritual Dewa Zhao Feng sekali lagi berubah menjadi biru yang tenang. Mari kita lihat kekuatan mata air ini. Zhao Feng dengan cepat mengedarkan garis keturunan di tubuhnya. Biasanya, air berspesialisasi dalam pertahanan. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukannya ketika digunakan oleh garis keturunan? Boy! Riak air terbentuk di sekitar Zhao Feng dan menyelimuti tubuhnya. Di permukaan, busur petir yang samar melintas. Su. Riak indah muncul setelah cahaya darah mendarat di penghalang air, dan tidak ada ledakan keras. Bahkan, hanya ada keheningan yang tidak biasa. Sosok Zhao Feng tampak tidak bergerak seperti lautan. Apa yang lebih luar biasa adalah bahwa garis-garis misterius tampak muncul di penghalang air yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Kekuatan ini lebih menyelimuti daripada garis keturunan es, memperlambat dan menyerap serangan Blood Course Palace Lord. Kekuatan baru Bloodline. Di udara, tubuh Blood Course Palace Lord melepaskan cahaya berwarna darah yang mencolok seolah-olah itu adalah matahari berwarna darah. Boom boy! Sinar cahaya yang mendominasi menyapu radius 1 mil. Rambut biru Zhao Feng tertiup angin saat penghalang air terbentuk di sekitar tubuhnya, yang melambat dan menyerap cahaya berwarna darah.
Pada saat ini, meskipun Zhao Feng tidak memiliki kendali atas pertempuran, dia diam seperti lautan dan setenang danau. Sepertinya garis keturunan Eye of Water memang berspesialisasi dalam pertahanan. Hasil inilah yang diharapkan Zhao Feng. Kenyataannya, es dan air adalah kekuatan yang sama, hanya dalam keadaan yang berbeda. Zhao Feng mungkin tidak akan mampu menghadapi keterampilan rahasia Raja Istana Darah secara langsung jika bukan karena perubahan mata spiritual dewa. Huff, apakah menurutmu sesederhana itu? Suara serak Blood Course Palace Lord terdengar dari matahari berwarna darah. Kiyu, matahari berwarna darah yang merupakan tuan istana mayat darah tiba-tiba menjadi 2 atau 3 kali lebih cepat saat dia menyerang Zhao Feng. Apakah pelindung mayat darah ini tidak menginginkan nyawanya? Jantung Zhao Feng melonjak. Tubuhnya menjadi dingin saat dia merasakan bahaya. Dalam kondisinya saat ini, apa yang dilakukan Raja Istana Mayat Darah mirip dengan membakar kiroh sejati miliknya. Perbedaannya adalah bahwa Blood Course Burn lebih stabil. Sua, penghalang air berdesir saat Zhao Feng mundur. Dia mengedarkan Key of True Spirit dan kekuatan garis keturunannya secara maksimal. Mati. Wajah Blood Course Palace Lord terpelintir saat dia menggigit bibirnya dan mengangkat lengannya. Retakan. Lengan mayat darah melesat keluar dari bahu tuan istana mayat darah dan menyerang Zhao Feng dengan kecepatan 2 kali lipat. Apa? Zhao Feng melompat kaget setelah memeriksanya dengan mata spiritual Tuhannya. Tuan Istana Mayat Darah membayar harga sebuah lengan untuk menggunakan kekuatan yang melampaui levelnya. Mayat darah patah lengan. Lengan yang patah berubah menjadi seberkas cahaya yang menarik perhatian. Tidak baik. Teknik rahasia bulan merah. Su Tua, yang menonton dari jauh, berkeringat dingin saat melihat serangan ini. Pada saat kritis ini, Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mengunci gerakan Raja Istana Mayat Darah. Namun, kecepatan memerintah tertinggi di dunia ini. Langkah Blood Course Palace Lord telah mencapai kecepatan yang menakutkan yang hampir tidak bisa dihindari bahkan oleh True Lord Rangs, kecuali jika itu adalah seseorang seperti Lu Tianyi. Meskipun pikiran Zhao Feng bisa mengikuti, tubuhnya tidak bisa. Sua, sinar cahaya menggores tubuh Zhao Feng dan terbang melewatinya. Boi Pa, penghalang air yang indah bergetar saat menjadi redup dan hancur. Untungnya, pertahanan kuat Water Bloodline telah mengurangi sebagian besar kerusakan. Bam! Tubuh Zhao Feng terbalik beberapa kali di udara saat ia didorong mundur puluhan yard. Garis darah bocor dari mulutnya saat dia menstabilkan dirinya. Dia terluka. Ekspresi Zhao Feng sedikit jelek. Dia tidak mengharapkan Tuan Istana Mayat Darah untuk membayar harga sebuah lengan untuk melakukan serangan balik. Cedera yang diterima Zhao Feng barusan tidak terlalu ringan, tapi ekspresinya tidak berubah. Karena Life Returning Grace dan Elixir of Life-nya, dia memiliki 2 nyawa. Zhao Feng tiba-tiba merasakan sensasi aneh yang datang dari garis keturunan airnya. Lapisan tipis air transparan menyapu tubuh Zhao Feng seperti hujan musim semi. Ini adalah, Zhao Feng merasakan lukanya pulih dengan cepat. Yang paling jelas adalah tanda berdarah di tubuhnya. Mereka menyembuhkan dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata terbuka. Kulit baru tumbuh bahkan tanpa meninggalkan bekas. Besar. Zhao Feng sangat gembira. Meskipun Water Bloodline tidak memiliki serangan Ice Bloodline dan tidak bisa memperlambat lawan, ia memiliki kemampuan bertahan dan penyembuhan yang hebat. Garis keturunan ini digunakan untuk kesempurnaan pada tubuh Zhao Feng. Tuan Istana Mayat Darah juga memiliki kemampuan pemulihan, tetapi garis darah air Zhao Feng jelas lebih baik daripada Tuan Istana Mayat Darah. Garis keturunan bocah ini bisa beralih antara es dan air. Kecepatan pemulihan seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Gelombang meraung di hati Blood Course Palace Lord. Mata spiritual dewa sekarang memungkinkan garis keturunan mata Zhao Feng untuk beralih antara es dan air, dan garis keturunan apapun yang dimiliki Zhao Feng hanyalah produk dari mata spiritual Tuhannya. Ketika garis keturunannya berubah dari es ke air, dia memiliki kemampuan penyembuhan dan pertahanan yang luar biasa. Tuan Istana Mayat Darah telah membayar harga yang mahal untuk merusak Zhao Feng, tetapi dia pulih hanya dalam sekejap mata. Hehehe, semua luka saya sekarang sudah sembuh. Zhao Feng tidak bisa menahan kebahagiaannya. Di sisi lain, ekspresi Blood Course Palace Lord sangat jelek. Konyol. Tuan Istana Mayat Darah hampir memuntahkan seteguk darah. Namun, dia tidak kehilangan akal. Dia menggunakan kekuatan yang tersisa dari Blood Course Burn untuk melarikan diri ke langit. Pada titik waktu ini, Tuan Istana Mayat Darah terluka parah dan kehilangan lengan sementara Zhao Feng tidak terluka. Gelombang muncul di hatinya yang tidak bisa ditenangkan, dan dia merasa benar-benar tidak berdaya. Zhao Feng berdiri di udara dan tidak segera mengejarnya. The Water Bloodline memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa, tetapi bisakah itu menyembuhkan luka pada jiwa? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merenungkan. Sebagian besar keterampilan garis keturunan matanya didasarkan pada bola jiwa es atau halaman mata gelap yang tidak lengkap. Bola jiwa es telah membawa Zhao Feng ke gerbang Dao Jiwa kuno,
yang pada gilirannya mengarahkan pikirannya apakah dia bisa menyembuhkan jiwa atau tidak. Tentu saja, ini hanya sebuah ide. Zhao Feng masih perlu meneliti garis keturunannya lebih jauh. Beberapa napas kemudian, Zhao Feng menarik kembali pikirannya. Dia mengirim Raja Istana Mayat Darah pergi dengan matanya saat senyum muncul di wajahnya. Tuan Istana Mayat Darah menghela nafas, mengapa Zhao Feng tidak mengikuti? Hasilnya tidak pasti jika Zhao Feng terus mengejarnya, tetapi yang pasti adalah situasinya tidak akan baik untuk Tuan Istana Mayat Darah, yang kehilangan lengan. So, beberapa saat kemudian, suara terbang bisa terdengar. Pendatang yang terlambat adalah pria berjanggut putih, Su Tua, yang menghela nafas setelah melihat Zhao Feng selamat. Sulit untuk membayangkan bahwa seorang jenius yang mampu membunuh semua pasukan yang dipimpin oleh Palace Lord dari Iron Dragon Alliance lahir di area Cloud. Emosi Old Su sangat kompleks. Tampaknya dia telah meremehkan pemuda ini lagi. Melihat bahwa Zhao Feng baik-baik saja dan memiliki ekspresi santai, Su Tua tahu bahwa kekhawatirannya tidak berguna. Jika kami berdua bekerja sama, kami akan memiliki peluang tinggi untuk membunuh Tuan Istana Mayat Darah. Su Tua mau tidak mau merasa menyesal. Jika dia tahu Zhao Feng begitu kuat, Su Tua akan tetap tinggal dan membunuh Tuan Istana Mayat Darah. Ini akan menjadi kerugian besar bagi aliansi naga besi jika salah satu dari Tuan Istana peringkat sejati mereka mati. Aku tidak tertarik untuk membunuhnya sekarang. Kami hanya bermain dengan Iron Dragon Alliance. Mata Zhao Feng menyipit saat sosok Blood Course Palace Lord akhirnya menghilang. Mendengar ini, Su Tua memutar matanya dan terdiam. Sepertinya Zhao Feng masih belum menunjukkan kekuatan penuhnya, dan membunuh Raja Istana Mayat Darah bahkan tidak sulit. Tapi memikirkannya, Zhao Feng bahkan belum mengeluarkan dua mayat hantu True Lord rank miliknya. Pemuda ini, yang telah kembali dari warisan luar, memiliki jiwa seluas lautan dan garis keturunan yang tak terduga. Siapa yang tahu berapa banyak kartu tersembunyi yang masih dia miliki? Old Su tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak bisa membayangkan level Zhao Feng atau pikirannya. Membunuh Tuan Istana Mayat Darah tidak akan banyak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Targetku adalah untuk menghancurkan aliansi naga besi. Hati Zhao Feng tenang. So, Zhao Feng dan Su Tua kembali. Su Tua, aku akan kembali ke 13 negara sekarang, kata Zhao Feng. Dia tidak akan memasuki aliansi ini atau memimpinnya. Yang dibutuhkan Zhao Feng hanyalah informasi dari aliansi pembunuh naga, serta kemampuan mereka untuk menangani masalah kecil yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng mendarat di sebelah tebing. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu melemparkan lintong, yang diikat oleh cambuk darah ular mistik, di depan Zhao Feng. Zhao Feng, lintong cegukan dingin. Zhao Feng kembali tanpa emosi dan aman, yang membuat hati lintong bergetar. Zhao Feng tampaknya tidak terluka dari pertempuran dengan Tuan Istana Mayat Darah, yang berarti Tuan Istana Mayat Darah mungkin kalah. Dari mana Anda mendapatkan keterampilan dan teknik mata baru Anda? Zhao Feng bertanya. Lintong menjadi gelisah dan wajahnya menunjukkan perjuangan dengan ketidakpastian. Kamu harus tahu bahwa garis keturunan matamu tidak memiliki peluang melawan milikku. Saya bisa mendapatkan jawaban yang saya inginkan dari mulut Anda tanpa energi. Zhao Feng berkata perlahan. Anda, Lintong mengertakkan gigi. Dia tidak meragukan kata-kata Zhao Feng. Garis keturunan mata mereka tidak pada tingkat yang sama. Tentu saja, Lintong tidak tahu bahwa Zhao Feng tidak akan berani menggunakan mata spiritual Tuhannya sekarang. Dia harus menunggu sampai dia tidur lagi. Apa hubungan antara kamu dan Istana Iblis Bulan? Zhao Feng bertanya dengan dingin entah dari mana. Istana Setan Bulan. Bagaimana Anda tahu Istana Suci Setan Bulan? Itulah inti dari warisan Bulan Merah. Lintong berseru. Warisan Bulan Merah. Kamu kembali dari warisan Bulan Merah. Zhao Feng sedikit terkejut. Tidak heran Lintong memiliki kultivasi seperti itu dan perubahan drastis dalam garis keturunan matanya. Sepertinya dia memasuki salah satu dari 4 warisan besar, warisan Bulan Merah. Tapi, apa hubungan antara agama Iblis Bulan Merah, warisan Bulan Merah, dan Istana Iblis Bulan? Setengah bulan kemudian, di gurun yang sunyi. Kiyu, cahaya berwarna darah gelap samar mendarat di dalam kastil kuno di padang pasir. Ketika cahaya berwarna darah memudar, itu mengungkapkan sosok lemah Raja Istana Mayat Darah. Pada saat yang sama, seekor burung biru berdarah besar turun dari langit. Aura burung biru berdarah itu telah mencapai True Mystic Rank dan menyebabkan angin berhembus kacau dengan sayapnya. Tuan sejati Tiexiao ini kamu. Langkah kaki Blood Course Palace Lord berhenti saat dia melirik dua sosok di atas burung biru berdarah itu. So, dua sosok melompat dari burung biru berdarah itu. Salah satunya adalah seorang pemuda yang memegang kipas besi. Kulitnya berkilauan dengan perasaan logam dan mengeluarkan aura dingin. Aku baru saja kembali dari Secret True Dragon Gathering Hem. Tuan Istana Mayat Darah, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu terluka begitu parah? Pemuda ini jelas adalah Tuan sejati Tiexiao,
orang yang memaksa para tetua dari 12 klan untuk menandatangani perjanjian darah di Danau Penyembunyian Naga 2 tahun lalu. Di sebelah Tuan Sejati Tiek Xiao adalah seorang pemuda berjubah hitam dengan ekspresi tanpa emosi. Benih hati gelap. Di gurun yang sunyi, sebuah kastil gelap dikelilingi dengan tulang putih dan menjadi satu dengan pasir kuning. Di depan kastil, Tuan Istana Mayat Darah bertemu dengan dua orang yang turun dari burung biru berdarah. Wajah True Lord Tiek Xiao dipenuhi dengan kejutan saat dia melihat Blood Course Palace Lord. Tidak hanya dia terluka parah, dia juga kehilangan lengan. Di samping, pemuda berjubah hitam tanpa ekspresi juga tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi dengan mengklik lidahnya. Tuan Istana Mayat Darah ini berasal dari agama Iblis Bulan Merah dan dikenal karena kebrutalan dan kelicikannya. Bahkan di antara 4 penguasa istana, status dan kekuatannya cukup tinggi. Bagaimana dia berakhir di negara ini? Tuan Istana Mayat Darah, siapa yang mengalahkanmu sampai keadaan seperti itu? Di bawah pertanyaan Tuan Sejati Tiek Xiao, Tuan Istana Mayat Darah dengan enggan meludahkan apa yang terjadi. Tentu saja, dia tidak membicarakan secara spesifik kekalahannya, karena dia merasa dia akan kehilangan muka jika membahas secara spesifik di depan Tuan Istana lainnya. Meskipun Tuan Istana Mayat Darah hanya memberikan ringkasan sederhana tentang apa yang terjadi, Tuan Sejati Tiek Xiao masih bisa menebak betapa dahsyatnya pertempuran itu. Para elit dari dua istana semuanya dibantai. Bahkan Tuan Istana Mayat Darah sendiri terluka parah dan nyaris tidak berhasil melarikan diri, dan semua ini dilakukan oleh seorang junior. Tuan Sejati Tiek Xiao dan pemuda berjubah hitam itu terkejut. Jika itu adalah seorang penatua, mereka dapat menerima ini, tetapi ini semua dilakukan oleh seorang pemuda. Kapan area Cloud memiliki kejeniusan yang mengerikan? Siapa pemuda itu? True Lord Tiek Xiao sepertinya tidak percaya dengan Blood Course Palace Lord. Dia baru saja kembali dari Secret True Dragon Gathering, jenius macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bocah tak dikenal bernama Zhao Feng. Tuan Istana Mayat Darah berkata dengan marah saat dia meludah dan memutar kepalanya, seolah tidak ingin menyebutkannya lebih jauh. Zhao Feng. Apa? Itu dia. Ekspresi True Lord Tiek Xiao dan pemuda berjubah hitam berubah secara dramatis. Jelas, nama Zhao Feng mengejutkan mereka. Langkah kaki Blood Course Palace Lord berhenti saat dia menyipitkan matanya dengan ekspresi aneh. Kamu tahu bocah itu? Sepertinya Tuan Istana Mayat Darah tidak tahu apa yang terjadi. Dia bukan anak nakal yang tidak dikenal, dia anak ajaib yang mengejutkan benua. Tuan Sejati Tiek Xiao berkata dengan sungguh-sungguh sambil menghela nafas ringan. Setelah kembali dari pertemuan naga sejati suci, Tuan Sejati Tiek Xiao dan rekan-rekannya tidak hanya mengenal Zhao Feng, mereka juga mengenalnya dengan baik. Apa yang sedang terjadi? Tuan Istana Mayat Darah pusing dan ekspresinya menjadi gelap. Tuan Sejati Tiek Xiao mulai menceritakan kisah penampilan Zhao Feng dan hasil akhirnya dalam pertemuan naga sejati suci. Selama proses ini, wajah Tuan Istana Mayat Darah sangat berwarna, dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan Istana Mayat Darah menarik napas dingin. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pemuda yang dia lawan adalah anak ajaib yang luar biasa dari generasi ini. Pertemuan naga sejati suci ini adalah puncak dari ribuan generasi. Zhao Feng dan Yu Tianhao dinobatkan sebagai dua raja keajaiban yang luar biasa yang menekan para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari beberapa generasi dan membuat sungai sejarah menjadi membosankan. Mungkin hanya Scarlet Moon Patriarch dan Sword Saint Ye Wuxi yang bisa dibandingkan dengan dua raja prodigi yang luar biasa ini. Saya tidak berpikir bahwa kekuatan bocah ini akan meningkat begitu banyak setelah kembali dari warisan luar. Tuan Sejati Tiek Xiao menghela nafas. Namun, memikirkan raja ajaib luar biasa lainnya, Yu Tianhao, yang telah mencapai tingkat awal True Lord Rank setelah kembali ke benua ini, membuat True Lord Ranks normal bergetar. Menghadapi raja ajaib yang luar biasa menakutkan ini, baik Tuan Sejati Tiek Xiao dan Tuan Istana Mayat Darah merasa bermasalah. Akan sulit untuk membunuh bocah ini hanya dengan satu atau dua True Lord Ranks. Kami membutuhkan setidaknya beberapa True Lord Ranks dengan rencana yang bagus untuk mendapatkan kesempatan. Wajah kebencian Blood Course Palace Lord digantikan dengan kesungguhan. Mengetahui kinerja Zhao Feng dalam pertemuan naga sejati suci, Tuan Istana Mayat Darah merasa lebih baik. Begitu kita tidak bisa membunuh seorang jenius dari level ini, ancaman yang dibawa masa depan mereka tidak terukur. Kami perlu merencanakan dengan baik, dan jika kami ingin memiliki peluang 100%, minta pemimpin divisi untuk membantu. Tuan Sejati Tiek Xiao menyarankan. Pemimpin divisi. Wajah Blood Course Palace Lord dipenuhi dengan rasa hormat yang dalam. Dia hanya seorang pelindung subdivisi di agama iblis bulan merah dan statusnya tepat di bawah pemimpin subdivisi. Namun, hanya mereka yang menjadi pemimpin divisi sejati yang dianggap sebagai anggota eselon atas dari agama iblis bulan merah. Saat itu, agama iblis bulan merah memiliki 12 divisi, 108 subdivisi dan kekuatan mereka tersebar di seluruh benua. 12 divisi bahkan bisa menghadapi 10 klan besar di benua itu ketika mereka berada di puncaknya.
Baik Tuan Sejati Tiexiao dan Tuan Istana Mayat Darah tidak meragukan bahwa, jika mereka meminta bantuan pemimpin divisi, mereka dapat dengan mudah membunuh Zhao Feng. Namun, meminta pemimpin divisi untuk berurusan dengan junior belaka mungkin akan melebih-lebihkan masalah dan dapat menyebabkan pemimpin divisi tidak senang. Pemimpin divisi telah memulihkan kekuatannya selama 2 tahun terakhir dan tidak akan melakukan apapun kecuali dia harus melakukannya. Selanjutnya, Aliansi Naga Besi memiliki 4 penguasa istana dan beberapa kekuatan tersembunyi dari agama iblis bulan merah. Selama kita tidak menghadapi kekuatan yang sebanding dengan 10 klan besar, kita tidak perlu takut apapun. Tuan Istana Mayat Darah menggelengkan kepalanya. Meskipun Zhao Feng kuat, ancaman yang dia berikan hanya pada peringkat Tuan Sejati. Benar, tapi kita harus cepat terhubung dengan Long dan Biji, 2 penguasa istana lainnya. Tuan Sejati Tiexiao menganggukkan kepalanya. So, 3 sosok segera terbang menuju kastil. Di udara, langkah kaki Tuan Sejati Tiexiao tiba-tiba berhenti. Bei Moi, jika aku ingat dengan benar, bahwa Zhao Feng berasal dari klan yang sama denganmu. Mata True Lord Tiexiao tanpa emosi. Mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata Tuan Istana Mayat Darah saat dia mengunci pemuda tanpa emosi yang diam. Pemuda berjubah hitam ini adalah Bei Moi dari klan Bulan Rusak, yang telah kembali dari pertemuan naga sejati suci. Mendengar ini, Bei Moi tidak bisa menahan senyum pahit dan mengangguk tak berdaya. Beberapa hari kemudian, di sebuah tempat dekat sebuah danau kecil di perbatasan kedua negara kuat itu. Sudah berapa lama aku tidur? Suara malas terdengar. Dengan wus, seorang pemuda berambut biru merangkak keluar dari bawah lapisan pasir dan menyeka debu. 25 hari, Lin Tong berkata setelah beberapa pemikiran. Sejak dia ditangkap oleh kucing pencuri kecil, Lin Tong menjadi tahanan. Setelah berpisah dengan Su Tua, Zhao Feng menuju ke 13 negara, tetapi tertidur setelah setengah hari. Pada periode ini, Lin Tong menunggu tanpa berani melakukan apapun. Dia telah mengalami kemampuan kucing pencuri kecil, yang bisa membuatnya pingsan entah dari mana. Ketakutan Lin Tong terhadap kucing kecil pencuri itu telah melampaui ketakutannya terhadap pemiliknya. Kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Zhao Feng menguap saat dia memanggil Azure Swallow dari cincin logam kunonya. Setelah bangun kali ini, Zhao Feng merasa bahwa sensasi kembung telah berkurang sekali lagi. Itu hampir tidak terdeteksi. Sudah pasti bahwa situasi mata telah stabil. Namun, kolam di dimensi mata kirinya masih belum menembus 10 yard. Zhao Feng tahu bahwa mata spiritual dewa hanya setengah langkah lagi untuk berkembang sekali lagi. Konversi antara es dan air hanyalah perubahan kecil yang tidak banyak mempengaruhi fondasi. Selain itu, Zhao Feng menemukan bahwa dia memiliki tanda-tanda menerobos ke tingkat Tuan Sejati bahkan tanpa pergi ke pengasingan. Kekuatanku akan meningkat jika aku menerobos ke True Lord Rank, tapi aku harus segera kembali ke Broken Moon Clan jika terjadi sesuatu. Zhao Feng melesat ke langit saat menelan. Di Azure Swallow juga merupakan tahanan Lin Tong. Lin Tong. Sebuah riak muncul di mata kiri Zhao Feng yang membuat Lin Tong cegukan. Dia merasakan gelombang energi mental yang kuat memasuki jiwanya. Tidak jangan. Lin Tong berjuang dalam ketakutan. Dia jelas tahu pentingnya jiwa karena dia adalah seseorang yang terlatih dalam energi mental. Jiwa adalah inti seseorang, dan begitu jiwa terkikis oleh kekuatan luar, hasilnya tidak akan terbayangkan. Namun, kekuatan Zhao Feng terlalu kuat, mencegah Lin Tong untuk melawan. Benih hati gelap. Mata kiri Zhao Feng mengeluarkan setetes air biru tua seukuran biji. Kiu. Tetesan air biru tua misterius memasuki jiwa Lin Tong. Benih hati gelap ini akan mengendalikan setiap tindakanmu dan bahkan pikiranmu. Anda tidak dapat melarikan diri dari indera energi mental saya dalam radius 10.000 mil. Zhao Feng tersenyum tipis. The Dark Heart Seed berasal dari Ball of Ice Soul dan Dark Eye Incomplete Page. Bola jiwa es berisi pengetahuan yang memungkinkan Zhao Feng memahami lebih banyak tentang jiwa dan esensi Dao Jiwa Es. Meskipun halaman tidak lengkap mata gelap hanya sebagian selesai dan Zhao Feng tidak dapat mengolah mata kematian yang legendaris, itu masih mencatat banyak keterampilan mematikan. Benih hati gelap, apa yang kamu ingin aku lakukan? Meskipun Lin Tong takut dan gelisah, dia tidak berani melawan. Benih hati gelap yang digunakan Zhao Feng mirip dengan tanda hantu yang dipasang padanya oleh kerangka misterius. Tetapi benih hati gelap yang digunakan melalui mata spiritual dewa lebih kuat. Zhao Feng bahkan bisa membuat benih hati gelap meledak dan membawa bencana pada Lin Tong jika dia mau, selama dia berada dalam jarak tertentu. Saya membutuhkan seorang budak untuk kembali ke area Cloud dan Anda sangat cocok karena Anda memiliki garis keturunan mata. Kenapa lagi kamu pikir kamu masih hidup? Zhao Feng tertawa dingin. Hati Lin Tong menjadi dingin setelah mendengar ini. Dibandingkan dengan penghinaan, dia lebih takut mati dan apa yang akan terjadi di masa depan. Kata-kata Zhao Feng berarti dia merasa Lin Tong sedikit berguna, itulah sebabnya dia masih hidup. Jika dia tidak bisa melakukan apa-apa,
Lintong mungkin akan berakhir sama dengan anggota lain dari aliansi naga besi, mati seperti paku pintu. Tentu saja, Zhao Feng menahan Lintong bukan hanya karena dia menginginkan seorang budak, tetapi juga karena dia ingin memahami bagaimana Lintong menggunakan garis keturunan matanya. Bagaimanapun, Zhao Feng masih belum menemukan warisan garis keturunan mata yang cocok untuknya. Beberapa hari kemudian, Azure Swallow akhirnya membawa Zhao Feng dan teman-temannya untuk memasuki 13 negara. Kembali, 1. Klan Bulan Rusak, pagi. Kabut samar yang mengelilingi Sky Moon Mountain memancarkan kilau yang menyilaukan saat memantulkan sinar matahari. Gunung itu hijau dan penuh dengan gedung-gedung megah dan elegan. Bangunan di Gunung Sky Moon jauh lebih besar daripada 2 tahun lalu, dan sosok murid klan bergegas. Tidak sulit untuk melihat bahwa, setelah Master Haiyun menjadi Master Klan yang baru, kekuatan dan ukuran klan Bulan Rusak secara keseluruhan meningkat dari hari ke hari dan benar-benar berbeda dari 2 tahun lalu. Di udara, Istana Puncak Terapung Biru melayang di langit sementara lapisan petir mengelilinginya seperti semacam legenda. Di seluruh klan Bulan Rusak, hanya aura Istana Puncak Terapung yang samar, seolah terlupakan. Di depan gunung, siapa yang berani datang ke sini? 2 murid yang menjaga bukit menatap dingin pada seorang pemuda yang mendekat. Pemuda itu baru berusia 20 tahun dan cukup tampan, tetapi dia tertutup tanah dan tampak lelah dan penuh dengan kesepian. Huff. Kau bahkan tidak mengenaliku. Pria muda itu mendengus dingin saat dia melepaskan aura kuat yang menyebabkan angin bertiup. Ah! Kedua murid itu berseru ketika mereka menjadi terpaku di tanah oleh aura itu. Pria di depan mereka setidaknya berada di alam roh sejati setengah langkah dan mulai menyentuh alam roh sejati. Kakak-kakak Yang Gan. Ekspresi salah satu murid langit ketiga berubah saat dia tergagap. Kakak Yang Gan. Murid baru lainnya juga melompat ketakutan. Di bawah pimpinan klan Master Haiyun, klan Bulan Rusak berkembang sangat cepat. Saya baru pergi selama 1 tahun tetapi sudah ada begitu banyak wajah baru. Yang Gan mengejek saat dia berjalan masuk. Kedua murid yang menjaga gunung itu saling memandang dengan wajah terkejut. Saudara Yang Gan kembali saat ini. Setengah bulan yang lalu, penatua pertama tampaknya dikurung oleh ketua klan Haiyun dan penatua peraturan. Ini bukan sesuatu yang bisa kita diskusikan sebagai murid terbawah. Kedua murid itu menyaksikan Yang Gan masuk ke dalam. Dalam perjalanan, Yang Gan menyapa beberapa murid dan tetua yang dikenalnya, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah karena semua orang memandangnya dengan aneh. 1 jam kemudian, di dalam gedung tua. Apa? Saya baru pergi selama 1 tahun dan guru dihukum karena memikirkan dosa-dosanya selama 2 tahun. Siapa yang memiliki kekuatan untuk menghukum tetua pertama di klan Bulan Rusak? Yang Gan meraung marah. Menghadapinya, Nenek Liu Yue tua berambut perak tersenyum pahit. Dalam klan Bulan Rusak saat ini, Master Klan Haiyun berkuasa. Dia sangat kuat dan mendapat kepercayaan dari aliansi naga besi. Belum lama ini, ketua klan Haiyun bekerja sama dengan penatua peraturan dan 2 penatua lainnya untuk mengunci penatua pertama. Konyol. Bahkan Yang Gan, yang biasanya tenang, mau tidak mau melonjak marah. Kenapa? 2 tahun lalu, Zhao Feng dikejar di 13 negara, tapi untungnya, penatua pertama sudah siap. Dia memindahkan orang tua Zhao Feng, serta kerabat Master Klan sebelumnya, ke tempat yang aman. Klan Master Haiyun selalu mengingat hal ini, dan tampaknya, ada desas-desus tentang Zhao Feng yang kembali ke area Cloud. Nenek Liu Yue menghela nafas. Saudara Zhao Feng, Anda mengatakan bahwa dia akan kembali ke area Cloud. Yang Gan berseru dengan gembira. Setelah pertemuan naga sejati suci, kegembiraan dan kegembiraan Yang Gan berubah menjadi kesepian dan kekalahan. Ini karena, setelah pertemuan naga sejati suci berakhir, dia tidak melihat Zhao Feng kembali dari warisan luar. Tapi sekarang ada berita tentang Zhao Feng kembali ke area Cloud. Ini adalah berita terbaru, yang membuat klan Master Haiyun marah. Dia sekali lagi memberi perintah di 13 negara atas kematian Zhao Feng. Kata-kata Nenek Liu Yue dipenuhi dengan kekhawatiran. Besar, Saudara Zhao, saya harap Anda dapat kembali dengan selamat. Wajah Yang Gan dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan, yang membuat Nenek Liu Yue bingung. Dia tiba-tiba menyadari arti sebenarnya di balik Yang Gan pergi ke pertemuan naga sejati suci. Apakah kamu melihat Saudara Zhao di pertemuan naga sejati suci? Nenek Liu Yue sepertinya mengerti dan bertanya. Yang Gan hendak menjawab, tetapi beberapa suara yang tidak diinginkan datang dari luar pintu. Yang Gan, keluar dan bersiaplah untuk menerima hukuman klan. Suara dingin dan memerintah terdengar dari luar. Di luar gedung Elder, beberapa murid inti yang familiar berdiri di pintu masuk. Yuan Xi, Quan Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Yang Gan berjalan keluar dan mengamati sekelompok murid. Ada banyak wajah yang dikenalnya di sini, termasuk Yuan Xi, Quan Chen, dan Lu Hu, yang merupakan murid dari pihak oposisi. Yang Gan, kamu tidak mematuhi aturan klan, meninggalkan klan atas kemauanmu sendiri selama setahun.
Karena saya adalah murid utama, saya berhak menghukum Anda. Yuanzi berdiri dengan dingin dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah Zhao Feng dan Bei Moi pergi, murid kedua Master Klan Haiyun, Yuanzi, menjadi murid kepala yang baru sejak Yang Gan meninggalkan klan selama setahun. Ditinggalkan atas kemauanku sendiri. Saya mengikuti perintah penatua pertama dan pergi keluar selama 1 tahun. Kekuatan apa yang Anda miliki untuk menghukum saya? Yang Gan berteriak dari depan pintu. Dalam hal kultivasi dan kekuatan, Yang Gan melampaui orang-orang ini. Kemajuan mereka tidak buruk, tetapi murid kepala Yuanzi hanya di langit ke-7 sementara Quan Chen hanya di langit ke-6. Masih ada celah antara mereka dan Yang Gan. Bagaimanapun, Yang Gan baru saja kembali dari pertemuan naga sejati suci dan jangkauannya telah meningkat. Martial Nep Heuyang, bahkan tuanmu dikurung oleh divisi regulasi. Kamu hanya seorang junior. Sebuah suara tua terdengar dari jauh. So, seorang tetua memegang tongkat turun dari langit. Regulasi Penatua. Para murid di bawah berseru saat mereka membungkuk. Pendatang baru adalah penatua regulasi yang mencoba menghukum Zhao Feng setelah ujian puncak mengambang sejak dia mengusir Luhu. Pada saat ini, Luhu dan murid inti lainnya dengan dingin menatap Yang Gan. Regulasi Penatua. Yang Gan merasakan aura yang mendominasi. Penatua peraturan ini telah mencapai tingkat manusia sejati tahap akhir. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan alam roh sejati setengah langkah seperti Yang Gan. Regulasi Penatua. Yang Gan meninggalkan klan bukanlah kesalahannya sejak dia pergi atas perintah penatua pertama. Saya harap Anda bisa bersikap lunak padanya. Nenek Liu Yue tersenyum pahit dan berkata, penatua regulasi sendiri datang berlebihan untuk murid yang meninggalkan klan. Karena ini adalah kesalahan pertamamu dan kamu tidak melakukan ini atas kemauanmu sendiri, penatua ini akan bersikap lunak padamu. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan memimpin kelompok dan menyelesaikan 49 misi tanpa imbalan atau ketidaksepakatan. Penatua peraturan memiliki ekspresi tenang. Yang Gan memiliki keinginan untuk meledak, tetapi dia ditahan oleh Nenek Liu Yue. Tenang. Anda belum membuat kesalahan besar, jadi penatua regulasi tidak dapat mengganggu Anda. Tetapi jika Anda menjadi gegabah dan menyinggung seorang penatua, dia bisa membuat Anda kehilangan lapisan kulit. Yang Gan, apakah kamu menerima hukuman ini? Suara dingin dan kuat terdengar. Murid ini bersedia. Yang Gan menekan amarah dan niat membunuhnya saat dia menerima 49 misi. 3 hari kemudian, Yang Gan memimpin sebuah kelompok dan keluar dari divisi pusat. Kakak Ran, Kakak Lin, Kakak Yang, maaf karena menyeret kalian semua ke dalam ini. Yang Gan berbalik dan tersenyum pahit ketika dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini. Para murid yang melakukan misi ini bersamanya adalah mereka yang memiliki hubungan baik dengan Zhao Feng, seperti Ran Xiaoyuan, Lin Fan, dan Yang Qingshan. Di antara mereka, Ran Xiaoyuan adalah murid pribadi Master Klan sebelumnya dan, jika bukan karena fakta bahwa semua orang kehilangan perlindungan tetua pertama, mereka tidak akan dikirim ke grup ini. Saudara Yang, saya khawatir klan Master Haiyun tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Anda harus melarikan diri selama misi. Lin Fan menyarankan. Saat itu, Lin Fan menjadi murid dalam sekitar waktu yang sama dengan Zhao Feng dan mereka berdua berpartisipasi dalam uji coba puncak mengambang. Kultivasinya sekarang telah mencapai langit keempat atau kelima dari alam naik, dengan banyak bantuan dari Zhao Feng saat itu. Aku tidak bisa lari, dan aku juga tidak punya kesempatan. Yang Gan mengangkat kepalanya. Di langit, ada titik hitam kecil. Kelompok seperti ini layak untuk 2,5 langkah alam roh sejati dan beberapa ahli alam langit ke-7 yang mengawasi kita. Yang Gan segera memimpin kelompok itu dan berjalan keluar. Tepat pada saat ini, suara terbang muncul. Pakar Realm Spirit Realm, dan ada begitu banyak dari mereka. Anggota divisi regulasi terkejut. Di mata mereka, hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang bisa terbang dengan bebas, dan beberapa alam roh sejati yang muncul sekaligus merupakan kejadian langka. Salah satu alam roh sejati, seorang pemuda berjubah hitam, tiba-tiba berhenti. So, pemuda berjubah hitam turun dengan aura True Spirit Realm yang kuat. Alam roh sejati yang begitu muda. Murid-murid terdekat dari klan bulan rusak menahan napas. Itu kamu, Bei Moi. Yang Gan dan teman-temannya berseru. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda tanpa ekspresi yang mengamati kelompok itu. Tatapannya mendarat di Yang Qingshan untuk sementara waktu. Saat itu, Bei Moi, Yang Qingshan, dan Zhao Feng semuanya berada di bawah Lord Guanjun. Kali ini, Bei Moi telah mencapai alam roh sejati, dan auranya tidak jauh berbeda dengan penatua regulasi. Apa yang sedang terjadi? Sebuah cahaya aneh melintas di mata Bei Moi saat dia melihat sekelompok orang di depannya. Kebanyakan dari mereka berada di pihak tetua pertama atau murid yang pernah memiliki hubungan baik dengan Zhao Feng. Yang Gan mendengus dingin, jelas tidak terlalu menghormati Bei Moi. Hanya Ran Xiaoyuan yang merangkum apa yang terjadi dengan nada rendah. Oh,
Bei Moi tetap tidak tergerak saat dia bertemu dengan beberapa sosok di langit dan memasuki klan bulan rusak. Sky Moon Mountain, di sebuah bangunan besar yang menonjol di antara yang lain. Hehe, Bei Moi, kamu memang tidak mengecewakanku. Kamu telah kembali dari Secret True Dragon Gathering dan kamu bahkan telah mendapatkan kepercayaan dari Palace Lord dan Iron Dragon Alliance. Wajah tampan klan Master Haiyun dipenuhi dengan senyum cerah saat dia menepuk bahu Bei Moi. Tuan, pernahkah Anda mendengar berita tentang Zhao Feng kembali? Menurut Aliansi Naga Besi, Zhao Feng telah memasuki 13 negara dan menuju klan bulan rusak dengan sikap sengit. Ini tidak baik untuk guru. Bei Moi berkata tanpa ekspresi. Kembali, 2. Klan bulan rusak, gedung Master Klan. Zhao Feng telah memasuki 13 negara dan sedang menuju klan bulan rusak dengan sikap sengit. Ini tidak baik untuk guru. Bei Moi tanpa ekspresi mengumumkan berita yang mengejutkan. Sosok berkerudung hitam di dekatnya memiliki aura sedalam lautan. Mereka semua telah mencapai alam roh sejati, tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Huff, bocah kecil itu ingin membunuhku. Klan Master Haiyun mencibir dengan dingin, saya sudah menerima beberapa berita setengah bulan yang lalu dan meminta penatua inti dari Aliansi Naga Besi untuk menahan benteng di Gunung Sky Moon. Selain itu, saya juga menyewa sekutu yang kuat untuk menunggu Zhao Feng. Guru telah merencanakan dengan sempurna. Bei Moi mengungkapkan ekspresi pujian yang langka. Berita tentang Zhao Feng kembali ke daerah Cloud bukanlah pengetahuan umum. Hanya sedikit orang yang tahu situasinya. Aliansi Naga Besi juga mengunci informasi tentang kekalahan Tuan Istana Mayat Darah dan kekuatan pasti Zhao Feng, karena ini berkaitan dengan wajah Aliansi Naga Besi. Tentu saja, saat itu, Zhao Feng telah membunuh hampir semua pasukan Raja Istana Mayat Darah. Jadi, selain sejumlah kecil orang, tidak ada yang tahu apa-apa sejak awal. Bei Moi memuji fakta bahwa klan Master Haiyun hanya bereaksi terhadap beberapa jejak kecil dan merencanakan kedatangan Zhao Feng. Bukan hanya keberuntungan bahwa Master Haiyun telah mencapai statusnya saat ini. Oh, dan teman-teman ini adalah... Mata klan Master Haiyun melirik ke arah sosok berkerudung hitam di belakang Bei Moi. Tuan, setelah kembali ke daerah awan, ancaman yang ditimbulkan Zhao Feng terhadap Aliansi Naga Besi sangat besar. Eselon atas dari Aliansi Naga Besi tidak senang, jadi mereka memerintahkan beberapa ahli untuk ikut denganku dan menguji kekuatannya. Bei Moi menyimpulkan dengan tenang. Bagus. Bagus, 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 Aliansi Naga Besi sangat mementingkan kau dan aku. Sepertinya surga telah memutuskan bahwa Zhao Feng hanya bisa datang dan tidak pernah kembali. Senyum klan Master Haiyun menjadi lebih cerah. Pada hari yang sama ketika Bei Moi kembali, klan Master Haiyun mengadakan perayaan kecil. Meskipun tampak santai di permukaan, Sky Moon Mountain sebenarnya menjadi lebih dijaga ketat. Semua tetua klan bulan rusak dalam pengasingan keluar. Kekuatan klan bulan rusak telah mencapai puncaknya, dan para murid terbawa bisa merasakan hawa niat membunuh yang tidak biasa. Tapi di permukaan, klan bulan rusak senang. Ini adalah taktik klan Master Haiyun untuk terlihat santai di luar, tegang di dalam. Tepat pada saat ini, Yang Gan memimpin kelompoknya dan meninggalkan klan saat mereka berangkat untuk menyelesaikan misi pertama dari 49 misi. Seekor binatang terbang besar yang membawa 2 alam roh sejati setengah langkah dan beberapa alam naik langit ke-7 mengamati kelompok itu dari atas. Ini sangat membosankan. Tidak ada tantangan bagi kita sama sekali untuk mengawasi sekelompok anak nakal ini. Hehe, penatua peraturan mengatakan bahwa jika salah satu dari mereka mencoba lari, kita dapat membunuh mereka. Alih-alih sulit, misi pertama Yang Gan sebenarnya sangat mudah. Misinya adalah mengumpulkan sejenis kotoran burung di dekat hutan. Murid luar dapat melakukan pekerjaan yang mudah dan kotor ini, tetapi Yang Gan dan kawan-kawan, yang merupakan murid dalam atau bahkan murid inti, terpaksa melakukan ini. Harus dikatakan bahwa ini adalah ujian kesabaran, penindasan, dan penghinaan. Semuanya, pertahankan. Saya percaya bahwa saudara Zhao akan segera tiba dan mengubah nasib klan. Kata Yang Gan. Saat menyebut saudara Zhao, mata kelompok itu dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Sebagian besar murid ini memiliki hubungan yang baik dengan Zhao Feng. Saat itu, banyak orang menyaksikan pertumbuhannya menjadi jenius nomor 1 dari 13 klan. Masa depan Brother Zhao pasti lebih tinggi dari Bei Moi. Tapi bisakah saudara Zhao sendiri yang benar-benar menyelamatkan klan bulan rusak? Klan Master Haiyun memiliki aliansi naga besi di belakangnya. Murid-murid kelompok itu dipenuhi dengan setengah gembira dan setengah khawatir. Tidak pasti apakah dia dapat mengubah situasi secara keseluruhan, tetapi seharusnya tidak sulit untuk mengubah situasi kita. Suara tenang yang dalam datang dari Lin Fan. Lin Fan adalah orang pertama yang menjadi sekutu Zhao Feng dan mereka bahkan memasuki istana puncak terapung bersama-sama. Dia mungkin orang yang paling mengenal Zhao Feng.
Setengah hari kemudian, kelompok Yang Gan menyelesaikan misi pertama dan kembali ke klan untuk menyerahkan tugas. Pada saat ini, teriakan ketakutan dan kepanikan terdengar di depan gunung. Ya Tuhan, orang itu, cepat dan beritahu sesepuh. Sosok-sosok yang mengawasi pintu masuk berseru. Di udara, pupil dari dua alam roh sejati setengah langkah dan beberapa alam naik langit ketujuh menyempit. Itu sebenarnya dia. Ekspresi orang-orang di binatang terbang itu sungguh-sungguh. Di pintu masuk gunung, seorang pemuda berambut biru tersenyum dengan tangan di belakang punggungnya saat dia melihat ke depan. Pemuda ini jelas telah berada di sini untuk sementara waktu. Dia sedang memeriksa gunung seolah-olah dia memiliki perasaan khusus terhadapnya. Zhao Feng, ini benar-benar dia. Sosok-sosok pada binatang terbang itu berseru. Zhao Feng, klan Master Haiyun telah memberikan perintah untuk kematianmu di 13 negara, namun kamu berani datang ke sini untuk mati. Pengkhianat Zhao Feng, menyerah. Para regulator dan para murid klan Bulan Rusak berteriak, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melakukan apapun. Siapa yang tidak tahu tentang keajaiban dan rumor menakutkan pemuda ini? Gelar jenius nomor 1 dari 13 klan masih milik klan Bulan Rusak dan tidak tergoyahkan. Hehe, bisakah kamu memberitahu klan Master Haiyun bahwa pengkhianat Zhao Feng ada di sini untuk bertobat atas dosa-dosanya? Zhao Feng tertawa ringan dengan tangan di belakang punggungnya. Mendengar ini, semua orang mulai berdiskusi. Pada saat ini, para murid, regulator, para ahli binatang terbang, dan bahkan kelompok yang menyelesaikan misi bingung.